Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bunda. Kembali lagi di channel kesayangan Bunda semuanya. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Bunda dan semuanya selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Nah, sebelum masuk ke dalam ceritanya, silahkan absen dulu Bunda semua dari daerah mana saja. Ratna doakan semoga yang sudah subscribe rezekinya makin lancar dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Yuk langsung aja kita simak ke dalam ceritanya. Selamat menonton. Saat anakku membutuhkan operasi, aku syok melihat tabungan kesehatannya lenyap. Ternyata suamiku memakai uang itu untuk membiayai anak gundiknya di sekolah internasional. Detik itu juga aku jual mobil kesayangannya dan kuhancurkan hidupnya tanpa ampun. Langkah kaki kecil itu terdengar dari ujung koridor. Gemerincing riuh seperti rantai kunci yang berguncang. Aku sedang menyiapkan sarapan di dapur ketika Raka berlari masuk dengan seragam putih biru yang masih setengah terkancing. "Ma, lihat, gigi aku goyang lagi." Aku membuka mulut lebar-lebar, menunjuk gigi sari bawah yang memang sudah seminggu ini goyang. Aku berjongkok, memegang dagu mungilnya dengan lembut. Wajahnya yang bulat dengan lesung pipit di pipi kanan selalu mampu membuatku lupa pada lelahnya mengurus rumah tangga. Coba Mama lihat. Wah, bentar lagi copot. Nanti Mama kasih wadah khusus buat simpan giginya, biar diganti gigi baru yang lebih kuat. Terus nanti dikasih hadiah sama ibu peri gigi, Mah. Aku tertawa mengecek rambutnya yang lembut. Iya sayang, nanti ibu peri gigi pasti akan datang. Mas Alif turun dari kamar dengan setelan kemeja putih lengan panjang dan celana bahan abu-abu. Wangi parfumnya yang khas, campuran kayu cendana dan jeruk selalu bisa aku kenali bahkan dari jarak beberapa meter. Ia merapikan dasi sambil berjalan menuju meja makan. "Raka, sini, ayah cium." Raka berlari menghampiri ayahnya, melompat ke pangkuan Mas Alif yang sudah duduk. Aku tersenyum melihat mereka berdua. Mas Alif mengecup kening Raka yang lembut lalu mengelus rambutnya. "Udah siap sekolah, Nak?" "Udah ya, ayah anterin Raka ya." "Ya, iya, nanti ayah antar dulu sebelum ke kantor." Aku menuangkan susu ke dalam gelas Raka dan secangkir kopi untuk Mas Alif. Inilah ritual pagi yang hampir tidak pernah berubah selama 7 tahun terakhir sejak Raka lahir. Mas Alif akan mengantar Raka ke sekolah, lalu aku akan membereskan rumah dan menyiapkan diri untuk bekerja sebagai desainer grafis lepas. "Nabila, nanti sore aku ada meeting sama klien penting. Mungkin pulang agak malam," ucap Mas Alif sambil menyeruput kopinya. "Jam berapa Mas kira-kira? Soalnya Raka adalah renang jam 4, biasanya kan Mas yang antar." "Wah, aku nggak bisa sayang. Kamu aja yang antar pakai Grab ya, atau taksi online. Nanti aku transfer uangnya." Aku mengangguk, meski sedikit kecewa. Belakangan ini Mas Alif selalu pulang malam dengan alasan pekerjaan. Tapi aku tak pernah curiga. Mas Alif adalah suami yang baik. Setiap bulan, ia selalu memastikan tabungan kesehatan Raka bertambah. Ia juga tak pernah lupa memberi uang belanja lebih dari cukup. Sebagai manajer di perusahaan konsultan ternama, gajinya memang lumayan besar. Tapi kami bukan tipe orang yang hidup mewah. Kami lebih suka menabung untuk masa depan Raka. Tabungan kesehatan itu khusus kami buat 5 tahun lalu. Setelah Raka pernah masuk rumah sakit karena demam berdarah. Pengalaman itu membuat kami sadar betapa mahalnya biaya kesehatan. "Ma, Raka kenyang. Ayah, ayo berangkat." Raka turun dari pangkuan ayahnya, meraih tas ransel bergambar karakter kartun kesukaannya. Aku mengantarkan mereka berdua sampai pintu. Mas Alif mengecup keningku sebelum pergi, seperti biasa. "Jaga diri ya Nabila, makasih udah masakin sarapan yang enak." Aku tersenyum melambai pada mereka berdua hingga mobil hitam itu menghilang di tikungan jalan perumahan. Hari itu berjalan seperti biasa. Aku membersihkan rumah lalu membuka laptop untuk mengerjakan proyek desain brosur untuk sebuah perusahaan makanan. Pukul 3:30 sore, aku menjemput Raka di sekolah dengan taksi online. Kami langsung menuju kolam renang untuk kelas mingguannya. Raka berenang dengan riang di kolam anak-anak. Aku duduk di bangku pinggir kolam. Sesekali melambai saat ia berteriak memanggil, "Mah, lihat Raka," sambil berusaha melakukan gaya bebas yang masih kaku. Aku tertawa, mengabadikan momen itu dengan ponsel. Pulang les, Raka tampak kelelahan. Ia tidur di kursi belakang taksi. Sampai rumah, ia masih mengantuk dan langsung merebahkan diri di sofa. "Nanti takutnya sakit lagi loh," bujukku. "Nanti aja Mah, capek." Aku mengalah, membiarkannya tidur sebentar sementara aku menyiapkan makan malam.
Aku membuat sup ayam kesukaannya dan telur dadar. Tapi saat aku membangunkannya pukul 7 malam, tangannya terasa hangat. Raka, kamu demam nak? Raka hanya menggeliat, matanya masih terpejam. Aku segera mengambil termometer, 38,5 derajat Celcius, lumayan tinggi. Aku mengompresnya dengan air hangat, memberinya obat penurun panas yang biasa. Kukira hanya demam biasa, seperti yang sering dialami anak seusianya. Tapi demamnya tak kunjung turun, hingga keesokan paginya malah naik jadi 39 derajat. Aku panik, segera kuhubungi Mas Alif. Mas, Raka demam tinggi dari semalam, gak turun-turun. Bawa ke dokter nak, sekarang. Aku lagi meeting, gak bisa ninggalin. Nanti aku nyusul ke rumah sakit. Aku segera membawa Raka ke klinik langganan. Dokter anak di sana memeriksanya dengan teliti. Setelah mendengar keluhan Raka yang juga sering pusing akhir-akhir ini, dokter menyarankan untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Saya curiga ini bukan demam biasa, Bu. Saya akan rujuk ke rumah sakit besar untuk pemeriksaan lebih detail. Mungkin perlu CT scan. Jantungku berdegup kencang. CT scan untuk anak seusia Raka? Tapi aku berusaha tenang, berpikir positif. Mungkin hanya pemeriksaan biasa. Mas Alif datang ke rumah sakit 2 jam kemudian, saat Raka sedang dirawat di ruang observasi. Ia langsung memelukku. Gimana kabarnya? Masih demam, Mas. Katanya mau diobservasi dulu. Malam itu kami berdua bergantian menjaga Raka. Aku tak bisa tidur. Pikiranku kemana-mana. Aku terus berdoa semoga tidak terjadi apa-apa pada anakku. 3 hari kemudian dokter memanggil kami berdua ke ruangannya. Aku ingat betul suasana pagi itu. Matahari bersinar terang, sinarnya masuk melalui jendela kaca ruang tunggu. Tapi entah mengapa, suasana itu terasa dingin. Selamat pagi Pak, Bu, silakan duduk. Dokter spesialis anak itu, Dokter Wijaya, seorang pria parubaya dengan kacamata tebal, membuka berkas rekam medis Raka, wajahnya serius, terlalu serius. Pak, Bu, saya akan sampaikan hasil pemeriksaan putra Bapak atau Mama secara langsung ya. Setelah kami melakukan CT scan dan MRI, kami menemukan adanya massa atau tumor di area otak kecil putra Bapak dan Ibu. Dunia serasa berhenti. Tumor? Suaraku nyaris tak terdengar. Maksud Bapak, kanker? Kami belum bisa memastikan apakah ini tumor jinak atau ganas sebelum dilakukan biopsi. Tapi yang jelas lokasinya cukup mengganggu. Tumor ini menekan beberapa syaraf penting yang menjelaskan kenapa Raka sering pusing dan muntah dan juga demam yang tak kunjung turun. Tanganku gemetar. Mas Alif diam. Ia tidak meraih tanganku seperti yang biasa ia lakukan. Aku menoleh, melihat wajahnya pucat pasi. Matanya menerawang seperti orang yang sedang menghitung sesuatu dengan cepat. Lalu, apa yang harus kami lakukan, Dok? Tanyaku, karena Mas Alif tampak membeku. Kami sarankan untuk segera dilakukan tindakan operasi pengangkatan tumor. Semakin cepat, semakin baik. Karena jika dibiarkan, tekanan pada otak akan semakin besar dan bisa menyebabkan kerusakan permanen, bahkan mengancam nyawa. Operasi, kata itu terngiang-ngiang di kepalaku. Anakku yang baru 7 tahun harus dioperasi otak. Berapa biayanya, Dok? Untuk operasi, ruang ICU pasca operasi dan perawatan lanjutan, estimasi awal sekitar 150 hingga 200 juta rupiah, tergantung lama perawatan dan komplikasi yang mungkin timbul. Aku hampir pingsan mendengar angka itu. 200 juta. Dari mana kami bisa mendapat uang sebanyak itu? Tapi kemudian aku ingat, tabungan kesehatan Raka. Selama 5 tahun kami menabung, pasti sudah cukup. Dok, kami punya tabungan kesehatan khusus untuk Raka, insya Allah cukup. Kapan operasinya bisa dilakukan? Tanyaku bersemangat berusaha tegar di depan dokter. Kami bisa jadwalkan minggu depan, tapi Bapak Ibu harus segera melakukan administrasi dan DP untuk operasi. Minimal 50 juta di muka. Baik dok, kami usahakan. Dokter Wijaya mengangguk, lalu meninggalkan kami berdua di ruangan itu. Begitu pintu tertutup, aku menoleh ke Mas Alif. Ia masih diam, mematung di kursi. Wajahnya pucat pasi, keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Mas, alhamdulillah ya, kita punya tabungan itu. Raka pasti selamat. Ucapku, berusaha menghiburnya yang tampak lebih syok dariku. Mas Alif menoleh, matanya kosong. Tabungan? Iya, tabungan kesehatan Raka yang kita kumpulkan 5 tahun ini. Besok pagi aku akan ke bank untuk ambil uangnya buat DP operasi. Jangan. Refleks ia berteriak keras. Aku terkejut, mundur setengah langkah. Mas Alif menatapku dengan ekspresi panik yang tidak bisa ia sembunyikan. Maksudku, jangan buru-buru nak, kita pikirkan dulu. Ucapnya berusaha mengontrol nada suaranya. Pikirkan apa mas? Raka butuh operasi loh. Dokter bilang semakin cepat semakin baik, kita punya uangnya. Kenapa harus dipikirkan lagi? Iya, tapi
Operasi otak itu resiko besar, nah. Mungkin kita bisa cari second opinion dulu, atau coba pengobatan alternatif, jangan langsung operasi. Aku menatapnya tidak percaya. Mas, ini anak kita, dokter sudah bilang harus segera operasi. Masa kita tunda-tunda? Nabila dengar dulu. Ia meraih tanganku, tapi tangannya gemetar. Aneh, Mas Alif yang biasanya tenang dan tegas, sekarang seperti orang ketakutan. Operasi itu mahal, 200 juta, itu uang yang banyak. Mungkin kita bisa cari rumah sakit lain yang lebih murah atau cari bantuan. Tapi kita punya uangnya, Mas. Untuk apa kita punya tabungan kalau bukan untuk keadaan darurat seperti ini? Nabila, sabar dulu. Aku sabar, Mas, tapi Raka tidak bisa. Tumornya tidak akan sabar menunggu kita berpikir-pikir. Mas Alif berdiri, berjalan mondar-mandir di ruangan kecil itu. Tangannya meremas-remas dasi. Aneh, sangat aneh. Suamiku yang kukenal selama 10 tahun pernikahan tidak pernah seperti ini. Aku harus ke kantor dulu, nah. Ada urusan penting, kita bicarakan nanti malam. Mas, sekarang? Raka baru saja divonis kena tumor otak dan kamu mau ke kantor? Itu penting, nah. Aku janji nanti malam kita bicara. Ia tidak menatap mataku. Ia langsung melangkah maju menuju pintu, hampir berlari. Aku hanya bisa terpaku, melihat punggungnya menghilang di balik pintu. Ada yang tidak beres, sangat tidak beres. Sepanjang perjalanan pulang ke ruang rawat Raka, aku terus memikirkan tingkah aneh Mas Alif. Kenapa ia panik saat kusebut tabungan kesehatan? Kenapa ia menunda-nunda operasi anaknya sendiri? Kenapa ia menghindar? Aku mencoba berpikir positif. Mungkin ia sedang stres berat, mungkin ia takut kehilangan Raka. Tapi naluri seorang istri yang sudah 10 tahun hidup bersamanya mengatakan lain. Ada sesuatu yang ia sembunyikan. Malam harinya, Mas Alif tidak pulang ke rumah sakit. Ia hanya mengirim pesan singkat. Maaf nah, meeting kantor. Besok pagi aku ke rumah sakit. Jangan ambil keputusan dulu ya. Aku membaca pesan itu berulang kali. Jangan ambil keputusan. Keputusan apa? Menyelamatkan anak sendiri. Raka terbaring lemah di ranjang. Aku menggenggam tangannya yang mungil, mencium keningnya yang hangat. Dalam hati aku berjanji, apapun yang terjadi, aku akan menyelamatkannya. Dengan atau tanpa izin Mas Alif. Dengan atau tanpa dukungannya. Besok pagi aku akan ke bank, ambil uang tabungan itu. Operasi Raka harus segera dilakukan. Tidak ada yang bisa menghalangiku. Aku tidak tahu bahwa besok pagi akan menjadi pagi terkelam dalam hidupku. Pagi di mana duniaku runtuh. Bukan karena tumor Raka, tapi karena pengkhianatan orang yang paling kupercaya. Malam itu aku hampir tidak bisa tidur. Raka tidur dengan gelisah. Sesekali merintih kesakitan. Aku duduk di kursi di samping ranjangnya, memegang tangannya, berusaha menenangkan. Pikiranku berkecamuk antara cemas dan kondisi Raka. Pikiranku berkecamuk antara cemas pada kondisi Raka dan curiga pada tingkah aneh Mas Alif. Mengapa ia begitu panik saat kusebut tabungan kesehatan? Mengapa ia menunda-nunda operasi? Seorang ayah yang baik pasti akan langsung setuju untuk menyelamatkan anaknya. Tapi Mas Alif, ia malah menghindar. Sekitar pukul 2 pagi, ponselku bergetar. Pesan dari Mas Alif. Nah, besok aku ada meeting pagi-pagi sekali. Penting. Gak bisa ke rumah sakit dulu. Kabari kalau ada perkembangan ya. Aku menatap layar ponsel dengan mata perih. Meeting lagi. Di saat anaknya kritis. Ada apa sebenarnya dengan pria ini? Aku tidak membalas pesannya. Biar saja. Besok pagi aku akan urus semuanya sendiri. Aku tidak butuh dia. Pukul 5:30 pagi aku memanggil suster jaga. Raka demamnya naik lagi. 39,5 derajat. Suster memberi obat penurun panas melalui infus. Aku mengusap rambut Raka yang tipis, berbisik. Sabar ya nak, mama akan urus semuanya. Kamu pasti sembuh. Setelah Raka agak tenang, aku memutuskan untuk segera ke bank. Aku memanggil taksi online, memesan ke cabang bank terdekat. Sebelum pergi, aku berpesan pada suster. Suster, saya ke bank dulu, tolong jaga Raka ya. Kalau ada apa-apa telepon saya. Iya bu, tenang aja. Taksi melaju membelah jalanan pagi yang mulai ramai. Di dalam mobil, aku terus memikirkan senyum Raka. Senyum yang akan segera kembali setelah operasinya berhasil. Aku membayangkan liburan setelah ia sembuh. Mungkin ke rumah nenek di Bandung, atau ke pantai seperti yang selalu ia minta. Udara segar, bermain pasir, tertawa lepas, itu semua akan segera terwujud. Aku juga membayangkan wajah Mas Alif saat aku pulang membawa uang itu. Pasti ia akan malu karena sudah panik berlebihan. Aku akan memaafkannya, tentu saja. Ia hanya stres, wajar. Taksi berhenti di depan bank. Gedung berlantai 5 dengan fasad kaca itu tampak megah di bawah sinar matahari pagi. Aku turun, lalu melangkah masuk dengan penuh harapan.
Suasana bank cukup ramai, beberapa nasabah mengantri di teller. Yang lain duduk di kursi empuk ruang tunggu customer service. Tapi aku tidak perlu ke teller dulu. Aku hanya ingin cek saldo, pastikan semuanya aman, lalu ambil uang untuk DP operasi. Aku berjalan menuju ATM yang terletak di sisi kanan lobi. Hanya ada 2 orang di depan, tidak terlalu lama. Sambil menunggu, aku mengeluarkan ponsel, membuka galeri foto. Foto Raka saat ulang tahun ke-7, 2 bulan lalu ia tersenyum lebar di depan kue coklat kesukaannya. Rambutnya yang ikal sedikit panjang, matanya yang bulat berbinar. Anakku tampan. Semoga cepat sembuh ya nak, mama sayang kamu, bisikku dalam hati. Giliranku tiba, aku memasukkan kartu ATM, mengetik PIN dengan hati-hati. Layar menampilkan menu, jari telunjukku mengarah ke opsi informasi saldo. 3 detik menunggu terasa seperti 3 jam. Detak jantungku makin cepat. Ini dia, tabungan selama 5 tahun. Perjuangan kami menyisihkan uang setiap bulan. Semua akan terbayar untuk menyelamatkan Raka. Layar berganti, angka-angka mulai bermunculan. Aku membacanya dari kiri ke kanan. Rp2.350.000. Aku mengerjapkan mata. Kutajamkan pandangan. Mungkin karena salah layar, atau mungkin mataku lelah karena kurang tidur. Kubaca sekali lagi. Rp2.350.000. Tidak mungkin, ini pasti salah. Aku menekan tombol kembali. Kuulangi prosesnya dari awal. Masukkan PIN, pilih informasi saldo. Kali ini lebih lambat, lebih teliti. Rp2.350.000. Angka itu tetap sama. Tidak berubah, seolah mengolok-ngolokku. Kepalaku pusing, dadaku sesak. Tabungan kesehatan Raka yang kami kumpulkan selama 5 tahun, yang setiap bulannya kami sisihkan jutaan rupiah, yang kuyakini sudah mencapai lebih dari 150 juta, kini hanya tersisa 2 juta lebih? Ini tidak mungkin, pasti ada kesalahan. Mungkin kartu yang salah, atau rekening yang salah, atau sistem bank yang sedang error. Aku keluar dari bilik ATM dengan langkah sempoyongan. Kakiku lemas, aku berjalan menuju kursi tunggu. Duduk di sana, berusaha mengatur napas. Mataku terasa panas, tapi air mata tak kunjung keluar. Mungkin karena terlalu syok. Setelah beberapa menit aku mencoba berpikir jernih. Mungkin rekeningnya terblokir sementara. Atau mungkin ada masalah sistem. Ya, pasti itu. Sistem bank sedang error. Aku beranjak menuju customer service. Antriannya cukup panjang. 7 orang di depanku. Aku sabar menunggu. Meski perutku mual menahan cemas. Selamat pagi. Saya mau tanya, rekening saya ini kenapa ya kok saldonya hanya tinggal 2 juta? Seharusnya ada lebih dari 100 juta. Mungkin ada masalah teknis. Customer service itu tersenyum sopan. Bisa ibu berikan nomor rekeningnya? Saya bantu cek ya bu. Aku memberikan buku tabungan yang kubawa. Ia mengetik di komputernya. Wajahnya serius membaca data. Baik ibu, setelah saya cek rekening ini aktif dan tidak ada masalah. Saldo akhir memang betul Rp2.350.000. Apakah ibu ingin melihat mutasi transaksi 3 bulan terakhir? Iya, tolong. Ia mencetak lembaran mutasi. Tanganku gemetar saat menerimanya. Kutatap lembaran itu, membaca satu persatu. 1 Februari 2024, transfer ke rekening 7890123456 Yayasan Cendekia Mandiri, 25 juta rupiah. 15 Februari 2024, transfer ke rekening yang sama, 7.500.000 rupiah. 1 Maret 2024, transfer ke rekening Yayasan Cendekia Mandiri lagi, 25 juta rupiah. 15 Maret, transfer ke rekening Yayasan Cendekia Mandiri, 7.500.000 rupiah. 1 April 2024, transfer ke rekening Yayasan Cendekia Mandiri lagi, 25 juta rupiah. 15 April 2024, masih sama, transfer ke rekening Yayasan Cendekia Mandiri, 7.500.000 rupiah, dan seterusnya. Transfer rutin setiap tanggal 1 dan 15 dengan jumlah total sekitar 32.500.000 rupiah per bulan. Selama 3 bulan terakhir saja sudah hampir 100 juta. Belum bulan-bulan sebelumnya. Yayasan Cendekia Mandiri. Aku kenal nama itu. Siapa yang tidak kenal di kota ini? Itu adalah sekolah internasional paling bergengsi. Sekolah dengan gedung megah, fasilitas super lengkap, dan biaya masuknya saja bisa mencapai 100 juta. Uang bulannya puluhan juta. Anak-anak pejabat dan pengusaha kaya bersekolah di sana. Tapi, kenapa uang kami ada di sana? Mereka sekolah di SD Negeri Harapan Bangsa. Sekolah biasa dengan biaya SPP 200.000 per bulan. Tidak mungkin kami mentransfer uang ke yayasan itu. Aku menatap lembar mutasi itu lagi. Nama pengirim Alif Firmansyah. Rekening sumber dari rekening yang sama dengan kartu ATM yang kupegang. Mas Alif.
Tanganku menggenggam erat kertas itu hingga kusut, dadaku sesak. Kepalaku berdenyut hebat, tiba-tiba dunia terasa berputar terlalu cepat. Ibu baik-baik saja? Suara customer service itu terdengar dari kejauhan. Aku menatapnya, wajahnya tampak khawatir. Aku mengangguk pelan meski rasanya ingin muntah. Saya baik, terima kasih. Aku berdiri, meninggalkan customer service dengan langkah gontai. Kaki ini seperti terbuat dari kapas. Aku hampir menabrak pintu kaca saat keluar dari bank. Di luar, sinar matahari menyengat, tapi aku merasa kedinginan. Aku duduk di bangku taman depan bank. Ponselku bergetar, sebuah pesan dari Mas Alif. Nah, gimana? Udah ke bank? Jangan ambil dulu ya, kita bicarakan nanti. Aku menatap pesan itu dengan mata nanar. Jangan ambil. Dia tahu tabungan itu kosong, makanya dia panik. Dia tahu dari awal. Pesan itu seperti mengonfirmasi semua kecurigaanku. Mas Alif tahu, Mas Alif yang menguras tabungan itu, Mas Alif yang mentransfer uang Raka ke sekolah internasional entah untuk siapa. Aku membuka aplikasi mobile banking lagi. Kubuka detail mutasi lebih jauh. Sampai 6 bulan ke belakang, 9 bulan, setahun. Semua sama, transfer rutin ke rekening Yayasan Cendekia Mandiri. Jumlahnya mencapai lebih dari 300 juta dalam setahun. Itu berarti tabungan kesehatan Raka yang kami kumpulkan selama 5 tahun yang seharusnya jauh lebih besar, semua lenyap. Ditransfer sedikit demi sedikit, diam-diam, tanpa sepengetahuanku. Siapa yang menerima uang ini? Untuk apa? Untuk siapa? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar-putar di kepalaku seperti badai. Tapi satu hal yang jelas, Mas Alif telah mengkhianati kepercayaanku. Ia telah mencuri masa depan anaknya sendiri. Ia telah merampas harapan Raka untuk sembuh. Air mata akhirnya tumpah. Aku menangis di bangku taman itu. Tak peduli orang-orang yang lalu lalang melihatnya. Tangisku pecah, terseduh-seduh. Seperti tangis orang yang kehilangan segalanya. Bukan uangnya, tapi kepercayaan. Keyakinan bahwa selama 10 tahun aku menikah dengan pria yang baik, pria yang bisa diandalkan, pria yang mencintai anaknya. Pintu kaca bank otomatis terbuka, melepasiku ke dalam hiruk-pikuk kota yang tak peduli pada kehancuran seseorang. Tanganku masih menggenggam erat lembaran mutasi rekening itu, kertas murah yang mampu meruntuhkan mahligai pernikahan 10 tahun dalam sekejap. Aku berdiri di tepi jalan, menatap gedung-gedung tinggi di sekitarku tanpa benar-benar melihatnya. Pikiranku masih kacau, jantung berdebar tak karuan. 2 juta lebih, hanya 2 juta lebih dari tabungan yang seharusnya mencapai hampir 200 juta. Refleks tanganku meraih ponsel, menekan kontak Mas Alif tercinta. Sebutan yang kini terasa seperti ledekan kejam. Suara panggilan berderut di telinga. 1 kali, 2 kali, 5 kali, hingga akhirnya masuk ke kotak suara. Anda terhubung dengan voicemail Alif Firmansyah. Silakan tinggalkan pesan setelah nada. Kututup panggilan, kutekan ulang. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Maaf, nomor yang Anda hubungi sedang tidak dapat dijangkau. Dek, jantungku berhenti sejenak. Dia mematikan ponselnya. Kucoba lagi. Semua sama, tidak bisa dijangkau. Aku menatap layar ponsel. Jari-jari gemetar. Dia tahu. Pasti dia sudah tahu bahwa aku akan ke bank hari ini. Dia sengaja menghindar. Sebuah keputusan tiba-tiba muncul di benak, sesuatu yang liar, nekat, tapi terasa begitu tepat. Aku melambaikan tangan, menghentikan taksi yang melintas. Kemana, Bu? Sopir taksi bertanya ramah. Yayasan Cendekia Mandiri, Sekolah Internasional Jalan Sudirman. Sopir itu menoleh sebentar, mungkin heran melihat perempuan dengan mata sembab ingin ke sekolah elit, tapi ia tak bertanya lebih lanjut. Sepanjang perjalanan, ponselku tak lepas dari genggaman. Kubuka kembali aplikasi mobile banking. Kulihat lagi nama penerima transfer, Yayasan Cendekia Mandiri. Nomor rekeningnya sudah kuhafal di luar kepala. Sesekali kucoba menelpon Mas Alif lagi. Hasilnya sama, tidak bisa dijangkau. Taksi berhenti di depan gerbang megah sekolah internasional itu. Gedung-gedung putih dengan arsitektur modern menjulang di balik pagar besi tinggi. Halaman luas dengan taman yang terawat rapi. Beberapa mobil mewah terparkir rapi di area drop zone. Aku turun, membayar taksi lalu melangkah menuju pos satpam. Selamat siang Ibu, ada keperluan? Satpam Parubaya bertanya dengan sopan. Saya ingin bertemu dengan bagian administrasi atau keuangan, ada urusan penting. Ada janji Bu? Tidak, tapi ini urusan darurat tentang pembayaran atas nama Alif Firmansyah. Mendengar nama itu, satpam itu mengerutkan kening, tapi tetap mengangguk. Silakan masuk Bu, langsung ke gedung utama lantai 2, kantor bagian keuangan. Aku melangkah masuk, menyusuri jalan setapak yang dikelilingi taman indah.
Di lapangan olahraga, beberapa anak berseragam olahraga sedang berlari. Mereka tampak bahagia, tertawa riang. Anak-anak beruntung dari orang tua beruntung. Sampai di gedung utama, aku naik ke lantai 2. Seorang resepsionis wanita menyambutku dengan senyum profesional. "Selamat siang, Ibu. Ada yang bisa dibantu?" "Saya ingin bertemu dengan bagian keuangan. Ada keperluan terkait pembayaran." "Ada nama siswa atau nomor induk, Bu?" Aku menggeleng. "Tapi saya punya nomor rekening tujuan transfer dan nama penanggung jawab pembayaran, Ali Firmansyah." Resepsionis itu mengetik sesuatu di komputer. Wajahnya berubah sedikit. Matanya menatapku dengan rasa ingin tahu. "Sebentar ya, Bu. Saya panggilkan Bu Rina dari bagian keuangan." Beberapa menit kemudian, seorang wanita berkerudung dengan kacamata tebal muncul. "Selamat siang, Ibu. Saya Rina. Ada yang bisa dibantu?" Aku menunjukkan buku tabungan dan lembar mutasi. "Saya istri dari Ali Firmansyah. Saya menemukan banyak sekali transfer dari rekening keluarga kami ke yayasan ini. Saya perlu tahu pembayaran untuk siapa ya?" Bu Rina menerima dokumen itu, memeriksanya sebentar. Wajahnya tampak ragu. "Maaf, Bu. Sebenarnya data siswa itu bersifat rahasia. Saya istrinya yang sah," potongku tegas. Suaraku bergetar, bukan karena takut, tapi karena menahan emosi yang hampir meledak. Suami saya sedang tidak bisa dihubungi. Anak saya sedang sekarat di rumah sakit butuh operasi. Dan uangnya habis ditransfer ke sini. Saya hanya ingin tahu untuk siapa. Siapa yang dibiayai dengan uang anak saya?" Mata Bu Rina melebar. Ia menatapku lama. Mungkin melihat keseriusan dan keputusasaan di wajahku. Akhirnya ia menghela napas. "Silakan ikut saya, Bu." Ia membawaku ke ruang kerjanya, mempersilahkanku duduk. Jari-jarinya menari di keyboard, matanya fokus pada layar komputer. Saya cari berdasarkan nama penanggung jawab pembayaran, Ali Firmansyah. Beberapa detik terasa seperti jam. Detak jantungku berdebar kencang. "Ini dia, Bu." Bu Rina memutar monitor agar aku bisa melihatnya. Di layar itu terpampang data lengkap. Nama siswa Keanu Arkana Putra, kelas 3 SD. Tanggal lahir 14 Agustus 2016. Status siswa reguler. Penanggung jawab pembayaran Ali Firmansyah, ayah. Hubungan ayah kandung. Dan di bagian bawah ada pindaian dokumen, akta kelahiran. Nama anak Keanu Arkana Putra, nama ayah Ali Firmansyah, nama ibu Riana Wijaya. Dunia aku berputar, tanganku meraih meja untuk menahan tubuhku agar tidak jatuh. "Ayah kandung," bisikku lirih. Dia punya anak lain. Bu Rina menatapku dengan iba. Mungkin ia sudah sering melihat drama seperti ini. Istri saya yang datang mencari kebenaran tentang kehidupan ganda suaminya. "Maaf, Bu, saya hanya bisa menunjukkan data yang ada." Bisa saya foto ini?" Tanyaku. Suaraku hampir tak terdengar. Bu Rina ragu, tapi akhirnya mengangguk pelan. "Sebentar, saya tutup dulu data siswa lain. Tapi untuk data ini silakan." Aku mengeluarkan ponselku. Tanganku gemetar hebat saat memotret layar komputer itu. Akta kelahiran, nama anak, nama ibu, semua terpampang jelas. Lalu kulihat lagi bagian bawah dokumen. Ada tanda tangan Mas Alif. Tanda tangan yang sama dengan yang setiap bulan ia bubuhkan di buku nikah kami saat mengambil uang belanja. Kurai napas dalam-dalam. "Satu lagi, Bu. Boleh saya tahu alamat ibu dari anak ini, Riana Wijaya?" Bu Rina menggeleng. "Yang itu saya tidak bisa berikan, Bu. Itu terlalu pribadi. Maaf." Aku mengangguk pasrah. Setidaknya aku sudah punya nama, Riana Wijaya. Dan nama anak itu, Keanu Arkana Putra. "Terima kasih ya, Bu Rina. Maaf sudah merepotkan." Aku keluar dari ruangan dengan langkah sempoyongan. Saat melewati koridor, aku berpapasan dengan seorang wanita muda cantik berjilbab modis, sedang menggendong tas branded sambil menggandeng seorang anak laki-laki sekitar usia Raka. Anak itu tertawa memegang es krim. Untuk sesaat aku menatap mereka. Entah mengapa dadaku sesak. Mungkinkah wanita seperti ini yang selama ini merebut suamiku? Atau mungkin Riana Wijaya juga wanita karir cantik seperti ini? Aku cepat-cepat turun keluar dari gedung mewah itu. Di halaman aku duduk di bangku taman, menatap langit yang mulai mendung. Ponselku kuambil lagi, ku telepon Mas Alif. "Maaf, nomor yang Anda hubungi sedang tidak dapat dijangkau." Sialan. Aku beralih ke WhatsApp. Ku ketik pesan dengan jari yang menekan layar begitu keras hingga hampir merusaknya. "Mas, aku udah di bank. Tabungan Raka tinggal 2 juta. Aku juga sudah ke cendekia mandiri. Aku tahu semuanya. Aku tahu nama anak itu. Aku tahu nama perempuan itu. Aku tunggu penjelasanmu di rumah sakit malam ini. Jangan coba-coba kabur atau menghindar. Kalau kau tidak datang, besok pagi semua orang akan tahu. Keluargamu, teman kerjamu, bosmu. Aku punya semua bukti." Ku kirim pesan itu, lalu ku matikan ponsel. Memasukkannya ke dalam tas.
Tak ingin mendengar dering atau notifikasi darinya sekarang, biar dia merasakan bagaimana rasanya diabaikan. Aku kembali ke rumah sakit dengan taksi. Sepanjang jalan, hujan mulai turun. Rintik-rintik air di kaca jendela seperti air mata yang tak bisa lagi kutumpahkan. Hatiku sudah terlalu kering untuk menangis, yang tersisa hanya amarah yang membara. Sesampainya di rumah sakit, aku langsung menuju ruang rawat Raka. Ia masih tidur, mungkin efek obat. Seorang suster sedang memeriksa infusnya. Kondisinya stabil, Bu. Tekanan darahnya bagus. Terima kasih ya, Sus. Suster itu pergi. Aku duduk di kursi, menggenggam tangan kecil Raka. Tangannya hangat, meski tubuhnya lemah. Aku memandangi wajahnya yang pucat dan amarah itu kembali membuncah. Anakmu hampir mati, Mas, dan kau sibuk membiayai anak perempuan lain sekolah di sekolah mewah. Jam demi jam berlalu, aku hanya duduk diam. Sesekali memeriksa ponsel, tidak ada panggilan, tidak ada pesan dari Mas Alif. Tapi, status online-nya di WhatsApp beberapa kali muncul, lalu hilang. Dia membaca pesanku, dia tahu, tapi dia memilih diam. Malam tiba, lampu-lampu rumah sakit menyala temaram. Aktivitas pasien mulai sepi. Aku masih duduk di kursi itu tak bergeming. Raka sesekali terbangun, ku beri minum lalu tertidur lagi. Pukul 8:30 malam, pintu ruang rawat terbuka. Mas Alif berdiri di ambang pintu, kemeja putihnya masih sama, tapi wajahnya tampak lebih kusut. Lingkaran hitam di bawah matanya dalam, rambutnya sedikit berantakan. Ia memandang Raka yang tidur, lalu menatapku. Aku hanya menatapnya balik, dingin. Dengan hati-hati ia masuk, menghampiri tempat tidur Raka, mengecup keningnya, lalu berdiri di sampingku agak menjauh. Nah, bisiknya. Aku berdiri tanpa bicara. Aku berjalan keluar ruangan, ke koridor yang sama, ruang tunggu yang sama. Ia mengikuti. Sesampai di ruang tunggu, aku berbalik. Di tanganku tergenggam ponsel dengan foto-foto bukti dari sekolah. Kau tahu apa yang paling menyakitkan, Mas? Suaraku tenang. Terlalu tenang untuk ukuran perempuan yang hancur hatinya. Bukan karena kau punya anak lain. Bukan karena kau selingkuh. Tapi karena kau tega membiarkan Raka sekarat demi anak perempuan itu. Mas Alif menunduk. Nabila, jangan interupsi aku, bentakku. Suaraku menggema, tapi aku tak peduli. Kau kira dengan diam dan menghindar, masalah selesai. Kau pikir dengan mematikan ponsel aku akan menyerah? Kau salah besar. Kutunjukkan ponselku, foto data dari sekolah. Keanu Arkana Putra, lahir 14 Agustus 2016, anak dari Ali Firmansyah dan Riana Wijaya. Kau tanda tangani sendiri akta kelahirannya. Kau biayai sekolah internasionalnya. Kau transfer puluhan juta setiap bulan dari tabungan kesehatan Raka, dari uang yang seharusnya untuk menyelamatkan nyawa anak sahmu. Ia menatapku, matanya berkaca-kaca. Nabila, dengarkan dulu penjelasanku. Sudah aku dengar di bank, tapi aku ingin kau mengatakannya langsung di depanku. Dengar, Mas, kau punya satu kesempatan. Satu, untuk menjelaskan semuanya. Dan setelah itu, terserah aku mau apa. Ia menarik napas panjang. Tubuhnya tampak bergetar. Lalu dengan suara parau, ia mulai berbicara. Riana, dia teman SMA aku. Kita pacaran waktu itu, tapi orang tuanya tidak setuju karena aku belum mapan. Riana dipaksa menikah dengan orang lain, tapi ternyata saat itu dia sudah mengandung anakku. Suaminya tahu anak itu bukan darah dagingnya. Mereka bercerai saat Keanu berusia 2 tahun. Aku mendengarkan, wajahku datar. Riana menghubungiku 4 tahun lalu. Saat itu Keanu sudah 4 tahun. Dia cerita semuanya. Aku kaget, Nabila. Sungguh, aku tidak pernah tahu selama ini. Aku lihat anak itu, dia mirip aku. Matanya, senyumnya, darah dagingku sendiri. Lalu, tanyaku dingin. Aku merasa bersalah, Nabila. Dia hidup pas-pasan. Sementara aku hidup berkecukupan. Aku pikir aku harus bertanggung jawab. Aku tidak mau anakku tumbuh tanpa ayah seperti aku dulu. Jadi kau putuskan untuk jadi ayahnya dengan diam-diam. Ia mengangguk pelan. Aku takut bilang sama kamu pasti marah. Mungkin kamu minta cerai. Aku takut kehilangan keluarga ini, Nabila. Aku cinta sama kamu, aku juga cinta Raka. Aku tertawa getir. Kamu cinta kami? Lalu kenapa kau tega mengurus tabungan kesehatan anak yang kau cinta? Aku pikir tabungan kita masih cukup. Aku pikir operasi Raka tidak akan semahal itu. Kau pikir. Kau tidak berpikir sama sekali, Mas. Aku melangkah mendekat, menatap matanya tajam. Lihat mataku. Di sini tidak ada lagi cinta. Yang ada hanya kebencian. Kau mengambil hak hidup anakku, dan kau memberikannya pada anak hasil perselingkuhanmu.
Bukan perselingkuhan, Nabila. Itu sebelum kita menikah. Tapi kau sembunyikan, kau bohongi aku selama 5 tahun. Setiap kali kau bilang lembur, kau sebenarnya bersama mereka kan? Setiap kali kau bilang meeting, kau sedang main dengan keluarga dan istri bayanganmu dan juga anak bayanganmu. Itu selingkuh, Mas. Selingkuh. Air mata akhirnya tumpah lagi. Tapi kali ini bukan tangis lemah, tapi tangis amarah yang membara. Ia mencoba meraih tanganku. Kutepis. Jangan sentuh aku. Nabila, aku akan perbaiki semuanya, aku janji. Aku akan cari uang untuk operasi Raka. Aku akan berhenti biayai mereka. Aku akan cut all connection. Aku mohon, maafkan aku. Maafkan? Aku menatapnya tidak percaya. Kau pikir semudah itu? Maafkan aku, lalu semuanya kembali seperti semula. Uang yang sudah kau habiskan ratusan juta itu bisa kembali. Raka yang terbaling lemah itu bisa langsung sembuh. Aku akan cari pinjaman. Pinjaman? Lalu kau bayar pakai apa? Gaji yang sudah kau bagi untuk 2 keluarga? Atau kau akan gelapkan lagi uang kantor? Ia membisu, tak bisa membantah. Sudah aku bilang, Mas, mulai detik ini kau bukan lagi suamiku. Urusan kita hanya soal Raka dan soal uang operasinya. Kau punya waktu sampai besok pagi untuk mencari uang. 50 juta untuk DP operasi. Kalau tidak ada kau akan apa? Tantangnya. Nada suaranya sedikit meninggi. Aku tersenyum, senyum paling dingin yang pernah kubuat. Kalau tidak ada, aku akan datang ke kantormu. Aku akan tunjukkan semua bukti ini ke HRD dan bosmu. Aku akan kasih tahu mereka bahwa manajer andalan mereka adalah penggelap uang kantor. Aku juga akan kasih tahu keluargamu, teman-temanmu, tetangga kita. Semua orang akan tahu siapa kamu sebenarnya. Wajahnya pucat pasi. Kau tidak akan berani. Coba saja, lihat apakah aku berani atau tidak. Kulihat rahangnya mengeras, tapi ia tak berkata apa-apa lagi. Aku berbalik, melangkah meninggalkannya di ruang tunggu itu. Sebelum masuk ke ruang rawat Raka, aku menoleh sekali lagi. Oh ya, Mas, satu lagi. Mobil kesayanganmu itu besok akan aku jual. Itu untuk uang operasi Raka. Kalau kau gagal mendapat pinjaman, kau boleh protes, kau boleh lapor polisi. Tapi ingat, aku punya bukti penggelapan uang kantormu. Kita lihat siapa yang lebih rugi. Aku masuk ke ruang rawat, menutup pintu, tak melihat ekspresi wajahnya, dan tak ingin tahu. Di dalam, Raka masih tertidur pulas. Kudekati, kuusap lembut rambut tipisnya. Maafkan Ibu, Nak. Ibu sudah terlalu lama diam. Tapi mulai besok Ibu akan lawan. Ibu akan selamatkan kamu, apapun yang terjadi. Air mata kembali mengalir, tapi kali ini ada kekuatan baru di dalam dada. Kekuatan yang siap menghancurkan siapapun yang berani menyakiti anakku, termasuk ayahnya sendiri. Malam di rumah sakit terasa begitu panjang. Lampu temaram di sudut ruangan membuat bayangan-bayangan aneh menari-nari di dinding putih. Monitor detak jantung Raka berbunyi teratur. Irama mekanis menjadi satu-satunya penanda bahwa waktu masih berjalan. Di luar, hujan masih mengguyur sejak sore. Suara rintiknya bercampur dengan deru angin yang sesekali menerpa jendela. Aku duduk di kursi plastik keras di samping tempat tidur Raka. Tubuhku lelah, tapi mata ini enggan terpejam. Setiap kali memejam yang muncul justru bayangan-bayangan itu. Lembar mutasi rekening dengan deretan transfer miliaran rupiah, layar komputer di sekolah internasional dengan data lengkap anak itu, wajah Mas Alif yang berubah saat tertangkap basah. Informasi itu bagaikan petir di siang bolong, anak dari wanita lain, hubungan sebelum menikah yang tak pernah ia ceritakan. Dan selama ini, ia dengan tenang menguras tabungan kami, tabungan Raka, untuk menyekolahkan anak itu di sekolah yang paling elit. Keanu Arkana Putra. Nama itu terus berputar di kepalaku. Usianya hampir sebaya dengan Raka, hanya terpaut beberapa bulan. Artinya, saat aku mengandung Raka, saat aku muntah-muntah setiap pagi karena morning sickness, saat aku berjuang melewati kehamilan yang berat, di saat yang sama, perempuan lain juga mengandung anak dari suamiku. Dan Mas Alif tahu, dia tahu selama ini, dia diam, dia membiarkanku hidup dalam kebohongan. Rasa sakit hati bercampur amarah yang tak terperi. Bukan hanya pengkhianatan pada pernikahan kami, tapi pengkhianatan pada Raka. Anak kami yang tak berdosa, anak yang setiap malam memelukku dan memanggilnya ayah dengan penuh cinta. Anak yang selalu bangga memperkenalkan ayahnya ke teman-teman sekolah. Raka pernah bilang satu sore saat Mas Alif menjemputnya lebih awal. "Ma, Raka senang punya ayah seperti ayah. Ayah Raka paling ganteng dan paling baik sedunia." Waktu itu aku hanya tersenyum, ikut bangga memiliki suami yang begitu dicintai anaknya. Sekarang, senyum itu terasa seperti tamparan. Di mana logika seorang ayah? Di mana hati nuraninya? Bagaimana mungkin seorang ayah bisa tega mengambil uang kesehatan anak sahnya
Uang yang seharusnya menyelamatkan nyawa anak itu untuk membiayai anak dari wanita lain di sekolah internasional. Aku memandangi Raka yang terlelap, wajahnya pucat, lingkaran hitam di bawah mata membuatnya tampak semakin lemah. Jarum infus tertancap di punggung tangan mungilnya, diplaster dengan rapi oleh suster. Kadang-kadang ia menggeliat, mengerang pelan, mungkin merasakan sakit yang tak bisa ia ungkapkan. Air mataku mengalir, bukan karena lemah, bukan karena putus asa, tapi karena kemarahan yang membeku menjadi tekad baja. Sudah cukup. Aku mengusap air mata dengan punggung tangan. Napasku kuhimpun dalam-dalam. Sudah cukup menangis. Sudah cukup menjadi korban. Sudah cukup diam. Aku tidak akan menjadi Nabila yang lemah dan pasrah. Bukan lagi. Dia telah mengambil hak Raka. Dia telah merampas masa depan anakku demi anak haramnya. Sekarang giliranku yang akan mengambil segalanya darinya tanpa ampun. Pikiranku mulai bekerja. Aku harus bergerak cepat. Operasi Raka butuh uang muka 50 juta, dan itu harus segera. Sementara tabungan sudah ludes, dan Mas Alif hanya bisa menjanjikan pinjaman yang belum tentu cair. Aku mulai mengingat-ingat semua aset yang kami miliki. Rumah itu masih atas nama KPR bersama, dan menjualnya butuh waktu berbulan-bulan. Emas hanya beberapa gram yang kumiliki sebagai mahar, tidak seberapa. Tabungan pribadi hanya cukup untuk beberapa hari di rumah sakit. Lalu satu hal muncul di benak. Satu benda yang paling ia banggakan, paling ia sayangi, paling ia rawat seperti wanita simpanan. Honda Civic Type R, warna hitam legam, dengan pelek racing dan body kit yang membuatnya tampil garang. Mobil itu adalah hadiah dari perusahaan tempatnya bekerja, diberikan setahun lalu karena prestasinya sebagai manajer terbaik. Ia begitu bangga dengan mobil itu. Setiap akhir pekan, ia akan mencuci dan menggosoknya dengan cinta, memoles bodinya dengan mengkilap, membersihkan velgnya hingga tak ada setitik debu pun. Mobil ini simbol kerja kerasku, Nabila, katanya suatu hari sambil mengelap kap mesin dengan kain mikrofiber khusus. Bukti bahwa jerih payahku selama ini dihargai. Aku ingat bagaimana ia selalu memarkirnya di garasi dengan posisi paling aman, memastikan tidak ada goresan sedikit pun. Bagaimana ia selalu memilihkan bengkel khusus untuk servis, bahkan untuk ganti oli sekalipun. Bagaimana ia bergairah setiap kali membicarakan spesifikasi mesinnya, tenaga kudanya, akselerasinya. Dulu aku menganggapnya lucu, wajar, laki-laki dan mainannya. Sekarang senyum sinis pertama kali dalam hidupku terbit. Simbol kerja keras, atau simbol kesombongan yang akan menjadi alat kehancurannya. Aku tahu persis berapa nilai mobil itu, karena ia tak pernah berhenti membicarakannya. Harga pasaran bekasnya masih di atas 400 juta rupiah, cukup untuk operasi Raka, bahkan lebih. Cukup untuk biaya perawatan dan pemulihannya, cukup untuk membuatnya merasakan kehilangan sesuatu yang paling ia cintai. Seperti yang ia lakukan pada aku, seperti yang ia lakukan pada Raka. Aku memandang Raka sekali lagi. Di tengah tidurnya, ia tersenyum kecil. Mungkin sedang bermimpi indah. Mungkin bermimpi tentang ayahnya yang dulu sebelum semua ini terjadi. Maafkan ibu, nak. Ibu harus tega. Ibu harus melakukan ini demi kamu. Jam menunjukkan pukul 3 dini hari. Di luar, hujan mulai reda. Aku memejamkan mata, mencoba beristirahat meski hanya sebentar. Besok akan menjadi hari yang panjang. Hari di mana segalanya akan berubah. Saat subuh tiba, aku bangun dengan semangat baru. Bukan semangat seorang istri yang setia, tapi semangat seorang ibu yang siap berperang. Aku memandangi Raka yang masih tertidur lalu berjalan ke ruang perawat. Suster, saya mau titip Raka sebentar ya. Saya harus pulang ke rumah untuk urusan penting. Suster itu mengangguk. Tidak apa-apa, Bu. Kami akan jaga dengan baik. Aku mencium kening Raka, berbisik. Mama pergi sebentar ya, nak. Mama akan pulang dengan kabar baik. Mama janji. Lalu aku melangkah keluar dari rumah sakit. Taksi online ku-order menuju rumah. Sepanjang perjalanan pikiranku terus mematangkan rencana. Langkah demi langkah, detail demi detail. Aku harus cerdas. Aku harus kuat. Aku tidak boleh goyah. Sampai di rumah, kulihat mobil hitam itu masih terparkir di garasi. Mengkilap, megah, seperti sebuah monumen kesombongan. Aku berjalan melewatinya, menepuk kap mesinnya pelan. Kau akan jadi penebus dosa majikanmu, bisikku. Aku masuk ke rumah, sepi. Mas Alif mungkin masih di kantor atau di tempat lain. Tak penting. Yang penting aku harus mengambil kuncinya sebelum ia sadar. Kulihat kunci mobil itu tergantung di papan kunci dekat pintu dapur, tempat biasa ia meletakkannya setiap pulang. Dengan tangan sedikit gemetar, ku ambil kunci itu, ku rasakan dinginnya logam di telapak tanganku. Berat, seperti tanggung jawab yang kini ku pikul.
Lalu aku menuju ruang keluarga. Duduk di sofa dan menunggu. Waktu berjalan lambat, setiap detik terasa seperti jam. Aku memutar ponsel di tangan, mengecek waktu, mengecek pesan dari suster tentang kondisi Raka. Semuanya baik-baik saja untuk sementara. Pukul 9 pagi, pintu depan terbuka. Mas Alif masuk. Wajahnya kusut, kemejanya kusut. Rambutnya berantakan. Mungkin ia tidak tidur semalaman. Mungkin ia bergulat dengan rasa bersalahnya. Atau mungkin ia hanya acting. Ia kaget melihatku duduk di ruang keluarga. "Nah, kamu pulang? Raka gimana?" "Nabila, dengar aku. Kita bisa bicarakan ini baik-baik. Aku sudah hubungi beberapa teman. Mereka bersedia pinjam uang. Kita bisa jual aset lain. Minta bantuan orang tua. Operasi Raka harus tetap jalan." Ucapnya memulai. Suaranya dipaksakan tenang. "Tutup mulutmu," kataku dingin. Nada suaraku bahkan membuat dirinya sendiri terkejut. Begitu asing, begitu tajam, begitu penuh kebencian. "Kau tidak punya hak menyebut nama Raka setelah apa yang kau lakukan." Ia tersentak. "Aku ayahnya. Aku punya hak." "Ayah?" Aku tertawa getir. Tawa yang keluar dari lubuk hati paling dalam. Tawa yang lahir dari kepedihan yang tak terperi. Ayah macam apa yang rela anaknya mati demi anak haram dari selingkuhannya? Wajahnya memerah seketika. "Jangan kau sebut anak haram," bentaknya. Matanya melotot. Urat lehernya menegang. Aku berdiri pelan, tanpa rasa takut, tanpa gentar. Aku mendekat, menatap matanya langsung. Tak kuhiraukan napasnya yang memburu, rahangnya yang mengeras. Aku akan menyebutnya sesuka hatiku. Kiano Arkana Putra, anak dari Alif Firmansyah dan Riana Wijaya. Kau tanda tangani sendiri akta kelahirannya. Kau biayai sekolah internasionalnya. Kau rawat mereka dengan uang yang kau curi dari anakmu sendiri. Dan kau masih punya muka bilang Raka anakmu. Dia membisu, matanya berkaca-kaca, tapi aku tak peduli. "Aku sudah selesai dengan air mata, Mas. Aku sudah selesai dengan kesedihan. Mulai detik ini, hidupmu akan hancur berkeping-keping. Dan untuk langkah pertama..." Tanganku merogoh saku, mengeluarkan kunci mobil hitam itu. Ku genggam di depan wajahnya. "Mobil kesayanganmu ini akan menjadi penebus dosa." Untuk beberapa detik, Mas Alif hanya terpaku memandangi kunci mobil itu di tanganku. Matanya melebar, wajahnya berubah dari merah menjadi pucat dalam sekejap. Ia seperti tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Lalu perlahan ia berdiri. Tingginya masih lebih dariku, tapi untuk pertama kalinya aku tidak merasa kecil di hadapannya. Kamu serius?" Suaranya bergetar. Aku tidak pernah lebih serius dalam hidupku. Ia tertawa, tawa sinis yang dipaksakan. "Jual? Siapa yang mau beli seenaknya? Ini mobil atas nama aku, Nabila. Kau tidak bisa menjualnya seenak jidatmu. Butuh surat kuasa dariku. Butuh tanda tanganku. Ini Indonesia, ada hukumnya." Aku tersenyum. Senyum paling manis yang bisa kubuat di depan musuh bebuyutanku. "Kau benar, Mas. Ada hukumnya. Dan aku sudah bicara dengan pengacara temanku tadi pagi. Soal mobil atas namamu memang butuh surat kuasa. Tapi tahukah kau? Dalam keadaan darurat, istri sah bisa bertindak untuk menyelamatkan aset keluarga. Apalagi kalau terkait dengan nyawa anak." Wajahnya berubah, senyum sinisnya mulai luntur. "Dan soal siapa yang mau beli? Aku punya kenalan pemilik showroom mobil bekas. Dia tahu betul kondisi mobilmu, karena kau sendiri pernah mencoba menawarkannya padanya beberapa bulan lalu. Ingat? Katanya mau ganti mobil baru." Aku melihat raut wajahnya yang semakin pucat. Ia ingat, tentu ia ingat. Dia sudah konfirmasi pagi ini. Dia bersedia membelinya dengan harga 450 juta, Mas, asal ada surat kuasa dan STNK asli. Dan STNK itu ada di laci kamar, kan? Yang selalu kau simpan rapi bersama dokumen mobil lainnya. Ia melangkah maju. Tangannya meraih kunci di genggamanku. Aku sigap menarik tanganku, menyembunyikan kunci di belakang punggungku. "Jangan macam-macam, Mas. Aku bisa teriak. Tetangga kiri kanan akan dengar. Kau mau mereka tahu bahwa kau menguras tabungan kesehatan anakmu sendiri untuk anak haram? Berhenti memanggilnya haram." Pekiknya frustrasi. "Aku akan berhenti kalau kau berhenti jadi ayah brengsek." Ia terdiam. Tubuhnya bergetar, tangannya mengepal lalu mengendur, lalu mengepal lagi. Aku bisa melihat perjuangan batin di matanya, antara amarah, rasa bersalah, dan kepanikan. "Nah, tolong. Mobil itu satu-satunya yang aku punya. Itu hasil kerja kerasku. Itu..." Aku melangkah mendekat, menatap matanya dalam-dalam. "Kau tahu, Mas, selama aku tidak tidur, aku duduk di samping Raka sepanjang malam. Aku lihat dia menggeliat kesakitan dalam tidurnya. Aku dengar dia mengerang pelan. Aku lihat pipinya yang dulu cabai sekarang cekung. Aku lihat kulitnya yang dulu kemerahan sekarang pucat. Mataku mulai basah. Tapi ku tahan air mata itu. Tidak sekarang.
tidak di depannya. Dan sepanjang malam itu, yang kupikirkan hanya satu, bagaimana caranya menyelamatkan anakku. Apa yang harus kukorbankan, apa yang harus kulakukan. Dan jawabannya selalu sama, apapun. Aku akan korbankan apapun untuk Raka, rumah, mobil, harga diri, apapun. Aku menghela napas. Tapi kau bahkan tidak rela kehilangan mobil demi anakmu sendiri. Kau lebih memilih anak harammu yang sekolah di internasional daripada anak sahmu yang sedang sekarat. Aku tidak memilih, aku hanya... Hanya apa? Hanya berpikir bahwa Raka tidak sepenting itu. Hanya berpikir bahwa uangnya bisa dicari lagi. Hanya berpikir bahwa kau bisa terus berbohong dan semuanya baik-baik saja. Ia menunduk, tangannya lemas di samping tubuh. Aku sudah bilang, aku akan cari pinjaman. Pinjaman? Pinjaman dari mana? Dari teman. Berapa lama prosesnya? Raka butuh uang muka minggu depan. Kau pikir bank bisa cairin pinjaman dalam seminggu tanpa agunan? Kau pikir teman-temanmu punya uang tunai ratusan juta? Aku bisa jual tanah warisan orang tuaku. Tanah di kampung. Berapa lama lakunya? 1 tahun? 2 tahun? Raka tidak punya waktu 1 tahun, Mas. Suaraku semakin tinggi, tapi aku tak peduli. Biar pecah, biar retak, biar semua orang dengar. Yang penting anakku selamat. Mas Alif menghela napas panjang. Lalu dengan suara lirih ia berkata, Aku tahu aku salah. Aku tahu, tapi menjual mobilku itu terlalu berat, nah. Terlalu berat? Aku mengulang kata-katanya tak percaya. Kau bilang terlalu berat kehilangan mobil, sementara anakmu mungkin kehilangan nyawa? Dia tidak menjawab. Aku menggelang pelan. Kau benar-benar tidak punya hati. Atau mungkin kau memang tidak pernah punya? Aku berbalik melangkah menuju kamar. Ia mengikutiku. Mau kemana? Ambil SNK. Showroom temanku buka jam 10. Aku mau antar mobilnya sekarang. Nabila, jangan. Ia meraih lenganku, mencoba menarikku. Refleks ku tepis tangannya dengan keras. Aku berbalik, menatapnya dengan mata yang aku yakin tengah menyala. Sentuh aku lagi, akan aku panggil polisi sekarang juga. Ia mundur selangkah. Takut, mungkin. Atau mungkin baru sadar bahwa ia telah kehilangan kendali atas segalanya. Aku masuk ke kamar, membuka laci tempatnya menyimpan dokumen-dokumen penting. STNK, BPKB, semuanya ada di sana. Aku mengambil semuanya, memasukkannya ke dalam tas. Saat keluar kamar, Mas Alif masih berdiri di ruang keluarga, terpaku. Nah, tolong pikirkan ulang. Sudah kupikirkan, Mas, semalaman, dan ini keputusan terbaik. Kalau mobil ini kau jual, hubungan kita selesai. Teriaknya putus asa. Aku berhenti, berbalik, menatapnya dengan senyum getir. Hubungan kita kan memang sudah selesai sejak kau mulai menguras tabungan Raka. Kau hanya belum menyadarinya. Aku membuka pintu mobil, duduk di kursi pengemudi. Wangi khas interior mobil itu menusuk hidung, campuran pewangi dan aroma kulit jok. Aku memandang dashboard dengan layar sentuh besar, setir dengan logo H di tengah. Semua kemewahan yang selama ini ia banggakan. Kutancapkan kunci, starter mesin, deru halus mesin 2,0 liter turbo itu mengisi garasi. Di kaca spion kulihat Mas Alif berdiri di teras, wajahnya hancur. Aku tidak menoleh lagi. Kuinjak pedal gas, mobil meluncur mundur keluar garasi, lalu melaju meninggalkan rumah yang selama 10 tahun kusebut rumah. Di dalam mobil ini, di balik kemewahannya, aku hanya bisa berpikir tentang Raka. Wajahnya yang pucat, tangannya yang mungil dengan infus, senyumnya yang lemah meski sedang sakit. Ini untukmu, Nak. Ibu akan selamatkan kamu, apapun yang terjadi. Mobil hitam itu melaju di jalan raya, membelah kemacetan Jakarta, membawaku dengan satu tujuan, menyelamatkan nyawa anakku, untuk mengorbankan satu-satunya hal yang paling berharga bagi ayahnya. Dan aku tidak menyesal sedikit pun. Mobil hitam itu melaju di jalan raya, membelah kemacetan Jakarta yang tak pernah kenal waktu. Tanganku mencengkram setir dengan erat, buku-buku jari tampak memutih. Di dalam kabin yang hening, hanya terdengar suara mesin yang mendengung halus dan sesekali klakson mobil lainnya. Aroma khas mobil baru masih tercium samar, padahal mobil ini sudah setahun lebih bersama kami. Wangi kesukaan Mas Alif, campuran melati dan kayu cendana dari pengharum ruangan yang ia beli khusus di toko aksesoris mobil impor. Dulu aku sering menggoda. Mobil aja wangi, Mas. Kalau badan keringetan habis pulang kerja, lupa mandi. Dia akan tertawa lalu memelukku. Yang penting kamu mau kok dipeluk aku yang bau keringat. Kenangan itu menusuk. Sekarang semuanya terasa seperti kebohongan. Setiap tawa, setiap pelukan, setiap kata saya yang keluar dari mulutnya. Aku menggeleng, mengusir bayangan itu. Fokus Nabila, Raka menunggumu. Showroom mobil temanku, Rudy, terletak di kawasan tepat. Tempatnya cukup besar dengan deretan mobil bekas berbagai merek terparkir rapi di halaman.
Aku pernah kesini beberapa kali, bahkan ikut membantu mendesain brosur untuk showroomnya dulu, sebelum aku lebih fokus jadi desainer lepas. Mobilku berhenti tepat di depan pintu utama. Seorang karyawan langsung menghampiri, mungkin mengira ada calon pembeli, tapi saat melihat mobil yang kukendarai, matanya langsung berbinar. Wah, Civic Type R pak, langka nih. Ada yang mau dijual? Aku turun dari mobil. Saya mau ketemu Mas Rudi, bilangin Nabila teman SMA-nya. Karyawan itu mengangguk, lalu berlari ke dalam. Tak lama kemudian Rudi keluar dengan senyum lebar. Pria bertubuh agak gemuk dengan kemeja kotak-kotak itu melambai. Nap, lama gak ketemu, gimana kabarnya? Ia menyelami aku. Lalu matanya beralih ke mobil di belakangku. Wah, ini mobil Alif kan? Dulu sempat nawarin ke gue, katanya mau ganti Ferrari. Nawarin berapa? Aku tidak punya waktu untuk basa-basi. Rod, aku butuh bantuan. Serius. Melihat ekspresiku, senyum Rudi langsung luntur. Ia tahu aku tidak sedang bercanda. Masuk yuk, ngobrol di dalam aja. Kami duduk di ruang kerjanya yang sederhana. Rudi menawarkan kopi atau air mineral, kutolak dengan sopan. Tanganku masih memegang map berisi STNK dan BPKB. Aku butuh jual mobil ini, cepat. Hari ini juga kalau bisa, kataku tanpa pemanasan. Rudi mengerutkan kening. Loh, emangnya Alif setuju? Ini kan mobil kesayangannya. Dulu cerita ke gue sampai berjam-jam soal spek mesinnya. Dia setuju, jawabku singkat. Aku tidak mau bohong, tapi juga tidak mau menjelaskan panjang lebar. Pokoknya aku butuh uang tunai secepatnya untuk operasi Raka. Mendengar nama Raka, wajah Rudi berubah serius. Raka kenapa, Nap? Anakku semata wayang, tumor otak, harus operasi cepat. Tabungan kami habis. Aku tidak menyebutkan detailnya, tidak perlu. Rudi sudah cukup lama mengenalku untuk tahu bahwa aku tidak akan datang seperti ini kecuali dalam keadaan darurat. Ia menghela napas. Gue paham, Nap. Mobil ini gue inget banget waktu Alif nawarin. Dia minta harga 500 juta, tapi itu harga jual ke konsumen. Kalau gue beli langsung buat modal showroom, harganya beda. Berapa? Rudi memutar kursinya, mengambil laptop, mengetik beberapa saat. Civic Type R tahun ini, kondisi prima, kilometer masih rendah. Gue bisa kasih 450 juta, itu udah harga terbaik, Nap. Lebih dari itu gue rugi. 450 juta, cukup untuk operasi Raka, biaya rumah sakit, perawatan pasca operasi, bahkan mungkin sisa untuk tabungan. Deal, kataku tanpa berpikir. Rudi agak terkejut. Kamu nggak nawar, Nap? Rod, anakku sekarat, aku nggak butuh waktu buat nawar. Rudi mengangguk pelan, lalu menghela napas. Gue paham, gue akan proses cepat, tapi ada satu masalah. Masalah apa? Ini mobil kan atas nama Alif, gue butuh surat kuasa atau kehadiran dia langsung buat tanda tangan jual beli. Kalau enggak, urusan notarisnya ribet. Jantungku berdegup kencang. Itu tepat seperti yang Alif katakan, tapi aku sudah siap. Aku bawa SNK dan BPKB asli, dan aku istrinya. Dalam keadaan darurat medis, istri bisa bertindak untuk kepentingan keluarga. Lagi pula, mobil ini kan harta bersama. Aku punya hak. Rudi menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Secara hukum memang agak abu-abu, Nap, tapi gue kenal lo. Gue tahu kalau lo gak mungkin bohong, apalagi soal Raka. Ia menatapku lekat-lekat. Lo serius, Nap? Alif beneran setuju? Aku menelan ludah. Rod, percaya sama gue, ini urusan nyawa. Rudi menghela napas panjang, lalu mengangguk. Oke, gue percaya. Tapi gue harus lindungin diri juga. Gue akan transfer uangnya ke rekening lo. Tapi gue minta lo tanda tangan surat pernyataan bahwa lo bertanggung jawab penuh atas transaksi ini. Kalau nanti Alif protes, itu urusan lo sama dia, bukan sama gue. Setuju. Rudi memanggil stafnya, meminta dibuatkan surat pernyataan. Sambil menunggu aku duduk diam. Ponsel di tangan. Beberapa kali ku buka WhatsApp, tidak ada pesan dari Mas Alif. Mungkin dia masih syok, atau mungkin dia sedang sibuk menghubungi Riana, memberi kabar bahwa sumber uang mereka akan segera mengering. Surat pernyataan jadi. Ku baca cepat, lalu ku tanda tangani tanpa ragu. Rudi menandatangani sebagai saksi, lalu memanggil bagian keuangan. Transfer segera ke rekening Nabila sekarang. Berapa, Bos? 450 juta, langsung ya. Staf itu terkejut, tapi segera mengangguk. Siap, Bos. Tak sampai setengah jam ponselku berbunyi. Notifikasi dari mobile banking saldo masuk 450 juta rupiah. Aku hampir menangis. Lega, syok, haru, campur aduk menjadi satu. Rudi menepuk pundakku. Udah, Nap. Cepat langsung ke rumah sakit. Urusan mobil biar gue yang urus. Kunci dan STNK-nya titip sini aja. Aku berdiri memeluk Rudi erat. Makasih banyak ya, Rud. Gue gak akan lupa kebaikan lo. Sama-sama. Yang penting Raka selamat. Cepet sana. Aku melangkah keluar showroom. Mobil hitam itu kini berpindah tangan, tapi di tanganku ada sesuatu yang jauh lebih berharga. Harapan untuk Raka. Di luar, matahari bersinar terik. Aku menaiki taksi online menuju rumah sakit.
Sepanjang jalan ponselku bergetar, pesan dari Mas Alif. Nabila, tolong jangan jual mobil itu. Aku mohon. Itu satu-satunya yang aku punya. Aku membaca pesan itu lalu tersenyum pahit. Satu-satunya yang dia punya. Lalu Raka? Lalu pernikahan kami? Lalu 10 tahun hidup bersama? Itu bukan apa-apa? Ku balas singkat. Terlambat, mobil sudah laku, uangnya untuk operasi Raka. Kau boleh menuntutku, lapor polisi apapun. Tapi ingat, aku punya bukti penggelapan uang kantormu dan bukti transfer ke sekolah internasional untuk anak harammu. Kita lihat siapa yang lebih rugi. Ku kirim, lalu ku matikan ponsel. Tak ingin dengar balasannya, tak ingin tahu. Yang penting sekarang adalah Raka. Aku tiba di rumah sakit tepat saja makan siang. Lorong-lorong ramai dengan pengunjung dan perawat yang lalu lalang. Aku berjalan cepat menuju ruang rawat Raka. Jantung berdebar, tidak sabar ingin memeluknya. Saat membuka pintu, kulihat Raka sedang duduk setengah tegak, dibantu suster minum sup hangat. Matanya yang sayu langsung berbinar melihatku. Mama pulang. Suster itu tersenyum. Sudah habis, Bu. Anaknya kuat sekali makannya. Terima kasih, suster. Suster itu pergi. Aku segera duduk di samping Raka, memeluknya hati-hati, takut mengganggu infus. Mama mau kemana aja? Kok lama? Aku mengelus rambut tipisnya. Mama urus sesuatu, Nak. Urusan penting. Biar Raka cepat sembuh. Urusan apa, Mah? Rahasia dong. Nanti kalau Raka udah sembuh, Mama ceritain. Raka cemberut sebentar, lalu kembali makan supnya. Aku memandanginya dengan penuh cinta. Anak ini, di tengah sakitnya, masih bisa tersenyum dan bertanya dengan polos. Sementara ayahnya... Kutepis pikiran tentang Mas Alif. Tidak sekarang. Beberapa jam kemudian dokter masuk untuk pemeriksaan rutin. Aku langsung bertanya. Dok, kira-kira operasi bisa dilakukan kapan? Uangnya sudah saya siapkan. Dokter Wijaya tersenyum lega. Syukurlah, Bu. Kami bisa jadwalkan lusa. Kalau persiapan pasien bagus. Hari ini kami akan lakukan pemeriksaan lengkap dulu. Baik, Dok. Saya akan siapkan administrasinya sekarang. Setelah dokter pergi, aku langsung ke bagian administrasi rumah sakit. Dengan uang di rekening, aku merasa lebih tenang. Semua berkasku proses. Uang muka 50 juta aku bayar lunas. Sisanya akan dicicil sesuai tagihan nanti. Saat kembali ke ruang rawat, ponselku kuhidupkan kembali. Langsung berpuluh-puluh notifikasi masuk. Puluhan panggilan tak terjawab dari Mas Alif. Ratusan pesan WhatsApp. Kubuka satu persatu, isinya campuran antara kemarahan, permohonan, ancaman, dan ratapan. Nabila, kau benar-benar gila. Mobil itu, kau tahu betapa susahnya aku mendapatkannya. Aku mohon, batalkan penjualannya. Aku akan cari uang lain. Kalau mobil ini jadi kau jual, aku akan lapor polisi. Itu pencurian. Nabila, tolong, aku minta maaf. Aku akan perbaiki semuanya. Angkat teleponku, please. Kau tidak berhak melakukan ini, Nabila. Dan seterusnya, aku membaca semuanya dengan datar. Tidak ada perasaan, mungkin hatiku sudah mati untuknya. Pesan terakhir membuatku sedikit tersentak. Aku akan ke rumah sakit, kita harus bicara. Melihat jam sudah 3:30 sore, mungkin dia akan segera tiba. Aku memutuskan untuk menunggunya di ruang tunggu, bukan di dekat Raka. Tidak ingin Raka mendengar pertengkaran orang tuanya. Tak sampai setengah jam, Mas Alif muncul. Wajahnya merah, kemejanya basah oleh keringat, rambutnya berantakan, dasinya kendur. Ia berjalan cepat menuju ruang tunggu, matanya langsung menemukanku. Kau benar-benar menjualnya. Suaranya parau antara marah dan putus asa. Aku duduk tenang. Sudah kubilang kan, terlambat. Ia melangkah mendekat, tangannya mengepal. Itu mobil hasil kerja aku, Nabila. Kau tidak punya hak. Aku berdiri menatapnya tajam. Hak? Kau bicara soal hak. Lalu hak Raka kemana? Hak anakmu untuk hidup. Kau pikir kau satu-satunya yang bekerja keras di keluarga ini? Aku akan mengganti uangnya. Aku bilang aku akan cari pinjaman. Pinjaman yang belum jelas rimbanya. Sementara Raka harus operasi minggu depan. Kau pikir aku bisa tidur tenang dengan janji kosongmu? Dia terdiam. Napasnya memburu. Mobil itu simbol harga diriku, Nabila. Tanpa mobil itu aku... Kau apa? Kau tidak akan dihormati teman-temanmu. Kau tidak akan terlihat keren di kantor. Harga dirimu lebih penting daripada nyawa Raka. Air mata mulai menggenang di matanya. Mungkin akting, mungkin sungguhan. Aku tak peduli.
Kau tahu Mas, selama 10 tahun menikah denganmu, aku selalu bangga. Bangga punya suami yang sukses, yang dihormati orang, yang bisa memberikan hidup layak untuk kami. Tapi sekarang aku sadar, semua itu hanya topeng. Aku melangkah mendekat. Di balik topeng sukses itu, ada lelaki pengecut yang takut mengakui kesalahannya. Lelaki yang lebih memilih menyembunyikan anak haram daripada jujur pada istrinya. Lelaki yang tega menguras tabungan kesehatan anak sahnya untuk membiayai kehidupan gandanya. Nabila, diam, aku belum selesai. Aku menarik napas. Mobil itu memang simbol, tapi bukan simbol kerja kerasmu. Itu simbol keserakahanmu, simbol keegoisanmu. Dan sekarang, simbol itu akan menjadi alat untuk menyelamatkan anak yang hampir kau bunuh dengan kebodohanmu. 3 hari setelah berlalu sejak operasi Raka, 3 hari yang melelahkan, menegangkan. Tapi akhirnya berbuah syukur. Operasi berjalan lancar. Dr. Wijaya berhasil mengangkat tumor dengan sempurna dan hasil biopsi menunjukkan tumor itu jinak. Raka sekarang dalam masa pemulihan, sudah bisa tersenyum dan bercanda meski masih lemah. Aku duduk di sampingnya, memandangi wajahnya yang mulai menunjukkan warna sehat. Mas Alif juga ada di sini, duduk di kursi pojok ruangan, diam 1000 bahasa. Selama 3 hari ini ia berusaha menjadi ayah yang baik, tapi aku belum bisa memaafkannya. Setiap kali melihat wajahnya, yang terbayang adalah lembar mutasi rekening itu. Dan diam-diam aku terus mempersiapkan langkah selanjutnya. Saat Raka tertidur, aku keluar ruangan dan menelpon pengacaraku, Bu Sarah. Halo Bu Sarah, saya Nabila, saya butuh konsultasi hukum tentang perceraian. Iya, hak asuh anak dan tuntutan pidana. Kujelaskan semuanya dengan panjang lebar. Tabungan kesehatan yang lenyap, transfer ke sekolah internasional, anak dari wanita lain, pengakuan Mas Alif tentang penggelapan uang kantor. Ini kasus kuat Bu Nabila. Dengan bukti transfer dan pengakuan lisan, kita bisa menggugat cerai dengan gugatan perdata sekaligus pidana, tapi butuh pengakuan tertulis atau rekaman. Aku punya rekaman Bu, saat dia mengaku di rumah sakit, aku rekam diam-diam dengan ponselku. Bu Sarah tertawa kecil. Bu Nabila memang wanita cerdas, saya akan siapkan gugatan. Kututup telepon, lalu kembali ke ruang rawat. Di luar jendela, langit mulai gelap, dan di dalam diriku rencana demi rencana terus dimatangkan. Keesokan harinya, saat Mas Alif pergi ke kantor, aku memanfaatkan waktu untuk bergerak. Kuhubungi Rudi, teman pemilik showroom. Rud, gue perlu bantuan lo. Lo punya kenalan detektif atau penyelidik swasta nggak? Ada Nap, mantan polisi. Sekarang buka jasa penyelidikan. Mau gue kasih kontaknya? Iya Rud, makasih banyak ya. Tak lama, sebuah kontak masuk. Namanya Andi Prayitno. Segera kuhubungi dan kubuat janji bertemu. Sore harinya aku bertemu dengan Mas Andi di sebuah kafe. Seorang pria berusia 40-an dengan wajah tegas. Setelah kujelaskan apa yang kubutuhkan, ia mengangguk paham. Jadi ibu ingin saya menyelidiki Riana Wijaya dan mencari tahu apakah suami ibu masih punya aset lain yang tidak dilaporkan. Betul Mas, saya perlu bukti untuk pengadilan. Mas Andi mengangguk. Saya bisa lakukan itu Bu, tapi butuh waktu dan biaya. DP 15 juta. Aku tidak ragu. Deal, saya transfer sekarang. Setelah urusan selesai, aku kembali ke rumah sakit. Mas Alif sudah kembali dari kantor. Ia duduk di samping Raka, membacakan buku cerita. Raka tertawa kecil. Aku berdiri di pintu, memandangi mereka. Untuk sesaat hampir saja aku lupa pada semua pengkhianatan itu. Hampir saja aku berpikir untuk memaafkannya. Tapi kemudian ingatan tentang uang yang lenyap kembali. Tidak semudah itu. Malam itu, saat Mas Alif tertidur di kursi ruang tunggu, aku membuka laptop dan mulai mengetik draft laporan untuk kantornya tentang dugaan penggelapan dana. Aku punya semua bukti transfer dan rekaman pengakuannya, tapi belum sekarang. Akan kuberikan saat waktu yang tepat. Langkah pertama pembalasan sudah dimulai, dan tidak akan berhenti sampai dia merasakan kehancuran yang sama seperti yang kurasakan. Seminggu pasca operasi, Raka diperbolehkan pulang. Dokter bilang kondisinya sudah stabil, tinggal kontrol rutin. Aku sangat lega, akhirnya aku bisa membawanya pulang ke rumah. Tapi, rumah kami kini terasa asing. Setiap sudut mengingatkanku pada kebohongan Mas Alif. Ia mencoba bersikap normal, membantu, menjadi ayah yang baik, tapi aku tetap dingin, belum siap untuk berdamai. 2 hari setelah Raka pulang, Mas Andi menghubungiku. Bu Nabila, saya sudah dapat beberapa informasi. Bisa ketemu? Kami bertemu di kafe yang sama. Mas Andi membawa map tebal berisi dokumen. Saya punya laporan lengkap, Bu. Riana Wijaya usianya 34 tahun. Bekerja sebagai event organizer lepas. Tinggal di kawasan Bintaro, rumah kontrakan mewah dengan harga sewa 150 juta per tahun. Mobil yang digunakan adalah Honda CR-V atas nama Alif Firmansyah. Saya cek itu kendaraan kedua yang tidak ibu ketahui. Dadaku sesak.
Mobil kedua? Ia punya mobil lain yang tidak pernah kudengar. Anak mereka, Keanu Arkana Putra, usianya 7 tahun, sekolah di Cendekia Mandiri dengan biaya per tahun sekitar 250 juta. Semua biaya hidup selama ini dibayar oleh suami ibu. Mas Andi mengeluarkan foto-foto. Mas Alif bersama Riana dan anak itu di sebuah mall. Mereka terlihat seperti keluarga bahagia. Foto lain, mereka sedang makan malam di restoran mewah. Foto lain lagi, Mas Alif keluar dari rumah kontrakan di Bintaro. Tanganku gemetar melihatnya. Bukan cemburu, rasa itu sudah mati. Tapi marah. Marah karena selama ini ia membagi waktu dan uang untuk dua keluarga. Ini belum selesai, Bu. Mas Andi mengeluarkan dokumen lain. Saya juga cek rekening-rekening suami ibu. Ada 3 rekening yang aktif. 1 rekening gaji, 1 rekening tabungan pribadi dengan saldo 800 juta, dan 1 rekening bersama atas nama Ali Firmansyah dan Riana Wijaya. Aku tersentak. Rekening bersama? Ia punya rekening bersama dengan perempuan itu. Di rekening bersama itu, rutin ada transfer masuk dari rekening kantornya sebesar 30-40 juta per bulan. Saya curiga ini penggelapan. Kepalaku pusing, tapi ini semua amunisi yang kubutuhkan. Mas Andi, tolong kirimkan semua dokumen ini ke pengacara saya. Pulang ke rumah, aku duduk di kamar, memandangi semua dokumen itu. Mas Alif sedang di kantor, Raka tidur siang. Dari semua bukti ini, satu hal yang paling menyakitkan, rekening bersama atas nama dia dan Riana. Itu berarti mereka masih punya hubungan serius. Ponselku bergetar, pesan dari Bu Sarah. Bu Nabila, saya sudah terima dokumen dari Mas Andi. Ini luar biasa. Dengan bukti ini kita bisa ajukan gugatan cerai dengan tuntutan pidana. Saya sedang siapkan semuanya. Kupandangi lagi foto-foto itu. Mas Alif tersenyum bahagia dengan keluarga bayangannya. Sementara Raka, anak saya, nyaris kehilangan nyawa. Cukup. Sudah cukup. Malam harinya, saat Mas Alif pulang, aku sudah menunggu di ruang keluarga dengan map di tangan. Kau tahu Mas, selama ini aku pikir kau hanya punya satu kebohongan. Tapi ternyata kebohonganmu berlapis-lapis. Mobil kedua, rekening bersama, uang miliaran yang kau sembunyikan. Wajahnya pucat pasi. Nah, aku bisa jelaskan. Jelaskan apa? Bahwa kau sengaja membuatku dan Raka hidup pas-pasan, sementara kau hidup mewah dengan perempuan lain. Air mata mengalir di pipinya, tapi aku tak peduli. Ini belum selesai, Mas. Ini baru awal. Aku berdiri meninggalkannya di ruang keluarga. Di kamar, Raka terbangun, memanggilku. Aku memeluknya erat. Dalam hati aku tahu, perang sesungguhnya baru saja akan dimulai. 2 minggu telah berlalu sejak Raka pulang dari rumah sakit. 2 minggu yang penuh dengan penyesuaian baru. Rumah yang dulu hangat, kini terasa seperti medan perang dingin. Aku dan Mas Alif tinggal di bawah satu atap. Tapi jarak di antara kami membentang luas seperti samudra. Raka menjadi satu-satunya alasan kami masih bisa duduk di satu meja saat makan malam. Untuknya kami berpura-pura baik-baik saja. Untuknya kami tersenyum dan berbicara layaknya orang tua normal. Tapi di balik pintu kamar, pertempuran diam-diam terus berlangsung. Suatu sore saat Raka tidur siang, ponselku bergetar. Sebuah pesan dari Mas Andi masuk dengan sebuah foto. Foto itu membuat darahku mendidih. Mas Alif sedang duduk di sebuah kafe bersama Riana. Mereka berdua tersenyum, tangan mereka saling bersentuhan di atas meja. Tanggal foto itu hari ini, jam menunjukkan pukul 2 siang, saat ia seharusnya sedang bekerja. Aku memandangi foto itu lama, bukan perasaan cemburu yang muncul, tapi amarah yang membara. Ia masih berani bertemu perempuan itu setelah semua yang terjadi, setelah Raka nyaris mati karena ulahnya, setelah ia berjanji akan memperbaiki semuanya. Di bawah foto itu, Mas Andi menambahkan keterangan singkat. Pertemuan ketiga dalam seminggu terakhir, biasanya di kafe atau restoran. Saya curiga mereka masih merencanakan sesuatu, mungkin terkait dengan rekening bersama yang sempat saya laporkan, akan saya dalami. Malam harinya Mas Alif pulang dengan wajah cerah. Ia membawa oleh-oleh kue kesukaan Raka, pura-pura menjadi ayah teladan. Raka, lihat, ayah bawa apa? Kue coklat kesukaan kamu. Raka yang sudah bangun langsung berseri-seri. Makasih ayah. Mereka berdua duduk di ruang keluarga, makan kue bersama, tertawa kecil. Aku duduk di kursi yang jauh, memandangi mereka dengan tatapan dingin. Di kepalaku, foto pertemuan siang tadi terus terbayang. Setelah Raka tidur, aku menghadang Mas Alif di dapur. Siang tadi kemana, Mas? Ia agak terkejut, tapi cepat-cepat memasang wajah tenang. Kerja, Nap. Ada meeting dengan klien. Meeting di kafe ya? Wajahnya berubah. Maksudmu? Aku mengeluarkan ponsel menunjukkan foto itu. Ini, siang tadi di kafe dengan Riana.
Ia membisu, wajahnya pucat pasi. Tangannya gemetar saat mencoba meraih ponselku, tapi kutarik cepat. Nah, itu urusan administratif, soal anak. Ada keperluan sekolah yang harus ditandatangani. Urusan administratif? Aku tertawa getir. Kau pikir aku bodoh, Mas? 3 kali dalam seminggu bertemu untuk urusan administratif, sambil bergandengan tangan di atas meja. Ia tak bisa berkata-kata, rahangnya mengeras. Aku sudah memberimu kesempatan, Mas. Aku sudah sabar, tapi kau tetap saja bermain di belakangku. Kau pikir dengan membawakan bunga dan kue, semua akan kembali seperti dulu? Nah, aku mohon. Jangan minta mohon padaku. Kau sudah memilih. Sekarang terima konsekuensinya. Aku berbalik meninggalkannya di dapur. Di kamar aku membuka laptop dan mulai mengetik email. Kali ini aku akan kirimkan semua bukti yang kumiliki ke HRD kantornya. Semua. Transfer ke sekolah internasional, rekaman pengakuan, dan dugaan penggelapan dana. 1 email, 1 tombol kirim. Dan hidupnya akan berubah selamanya. Keesokan paginya, Mas Alif pergi ke kantor seperti biasa. Ia tak tahu apa yang menantinya di sana. Aku duduk di rumah, menunggu kabar sambil menemani Raka bermain. Pukul 10 pagi ponselku berdering, nomor asing. Halo, dengan Ibu Nabila. Saya dari HRD PT Karya Mandiri Utama, tempat suami Ibu bekerja. Iya, ada apa, Pak? Kami menerima laporan serius terkait dengan dugaan pelanggaran etika dan hukum yang dilakukan oleh Bapak Alif. Kami sedang melakukan investigasi internal. Untuk kelancaran proses, kami mohon Ibu bersedia dimintai keterangan. Bisakah Ibu datang ke kantor kami hari ini? Aku menatap ponsel. Ini dia, awal dari kehancurannya. Kutitipkan Raka pada ibu tetangga yang baik hati, lalu berangkat ke kantor Mas Alif. Gedung pencakar langit di pusat kota itu tampak megah seperti biasa. Tapi hari ini aku datang bukan sebagai istri yang bangga, melainkan sebagai saksi kunci kejatuhannya. Di ruang HRD, 2 orang pria dan 1 wanita menyambutku dengan serius. Mereka menunjukkan semua bukti yang kukirim, dan aku mengonfirmasi satu persatu. Aku juga menunjukkan rekaman pengakuan Mas Alif di rumah sakit, di mana ia mengaku menggelapkan uang kantor. Saat aku keluar dari ruangan, aku berpapasan dengan Mas Alif di koridor. Wajahnya merah, matanya melotot. Ia baru saja dipanggil masuk. Kau yang melakukan ini kan? Semua orang menoleh, aku tenang. Aku hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan, Mas. Memberi keadilan pada Raka, pada diriku sendiri, dan pada perusahaan yang kau curi. Kau menghancurkan dirimu sendiri sejak kau mulai menguras tabungan Raka. Aku meninggalkannya di koridor itu dengan amarah yang tak bisa disalurkan. Di belakangku, kudengar ia dipanggil masuk ke ruang HRD. Saat sampai di rumah, ponselku berdering lagi. Mas Andi. Bu Nabila, kabar baik. Saya dapat info bahwa HRD akan memecat suami ibu hari ini juga. Mereka juga akan melaporkannya ke polisi untuk kasus penggelapan. Proses hukum akan segera berjalan. Malam harinya, Mas Alif pulang dengan wajah hancur. Kemeja putihnya lusuh, dasinya lepas, matanya sembab. Ia masuk tanpa bicara, langsung menuju kamar. Tak lama, aku dengar suara benda jatuh. Mungkin ia melempar sesuatu. Aku tak menghampirinya. Tidak perlu. Beberapa jam kemudian ia keluar dengan koper kecil. Matanya merah, menatapku dengan campuran benci dan putus asa. Aku dipecat, Nabila. Kau puas? Aku menatapnya datar. Aku puas karena Raka selamat, karena keadilan mulai ditegakkan. Tapi puas tidak. Aku tidak akan pernah puas sampai kau merasakan semua yang kurasakan. Apalagi yang kau mau? Kau sudah mengambil mobilku, pekerjaanku, reputasiku. Kau lupa, Mas, masih ada nyawa Raka yang hampir kau bunuh. Masih ada pernikahan kita yang kau hancurkan. Masih ada 10 tahun kebohongan yang kau bangun. Itu semua belum terbayar. Ia terdiam. Lalu dengan langkah gontai, ia pergi. Pintu depan tertutup dengan suara pelan. Aku berdiri di jendela, memandanginya pergi membawa koper kecil. Tak ada rasa iba, tak ada rasa kehilangan. Yang ada hanyalah kelegaan, seperti beban berat terangkat dari pundak. Raka datang menghampiri, menarik ujung bajuku. Mama, ayah pergi kemana? Aku berlutut memeluknya erat. Ayah mau cari rumah baru, nak. Tapi Raka tetap sama mama ya. Mama gak akan pernah tinggalin Raka. Janji, Ma. Janji. Malam itu untuk pertama kalinya dalam minggu-minggu terakhir aku tidur dengan tenang. Bara di hadapan mata kini telah menjadi api yang membakar habis semua yang salah. Dan dari abunya aku akan membangun kehidupan baru. Untukku, untuk Raka. Tanpa Alif. 3 hari setelah Mas Alif dipecat, rumah terasa lebih sunyi. Tapi sunyi yang damai, bukan sunyi yang mencekik seperti sebelumnya. Raka mulai terbiasa dengan ketidakhadiran ayahnya, meski sesekali masih bertanya. Aku selalu menjawab dengan hati-hati, tidak ingin membebani dengan kebenaran pahit.
Mas Alif tinggal sementara di rumah kontrakan murah di pinggiran kota. Ia tak punya banyak pilihan. Mobilnya sudah laku, pekerjaannya hilang, rekeningnya dibekukan sementara untuk proses hukum. Mas Andi memberitahu bahwa Riana mulai menjauh, tidak lagi menerima telepon. Perempuan itu ternyata lebih cerdas dari dugaanku. Ia tahu kapan harus menyelamatkan diri. Bu Sarah menghubungiku, memberi kabar bahwa gugatan cerai sudah terdaftar di pengadilan. Sidang pertama akan digelar 2 minggu lagi. Ia juga mengingatkanku untuk mengumpulkan semua bukti tambahan yang mungkin berguna. Bu Nabila, kita punya posisi kuat, tapi saya ingin memastikan tidak ada celah. Apa suami ibu punya akses ke aset lain yang belum kita ketahui? Sejauh ini tidak sih, tapi saya akan cari tahu, Bu. Setelah telepon ditutup, aku duduk termenung. Tiba-tiba sebuah ide muncul, ide gila, beresiko tapi mungkin efektif. Aku menghubungi Mas Andi. Mas, saya butuh bantuan lagi. Saya ingin membuat jebakan. Jebakan? Maksudnya apa, Bu? Saya ingin memancing Mas Alif agar mengikuti semuanya di depan saksi. Tentang rencana jahatnya, tentang perselingkuhannya, tentang semua kebohongannya. Saya perlu rekaman atau saksi yang bisa digunakan di pengadilan. Mas Andi terdiam sejenak. Resikonya tinggi, Bu. Tapi kalau berhasil, hasilnya bisa sangat kuat. Rencana Ibu bagaimana? Aku menjelaskan idenya. Sederhana tapi mematikan. 2 hari kemudian aku mengirim pesan pada Mas Alif. Bukan dari nomorku, tapi dari nomor baru yang sengaja aku buat. Halo, Pak Alif. Saya Rina, auditor dari kantor pajak. Saya menemukan kejanggalan dalam laporan keuangan perusahaan tempat Bapak bekerja yang terkait dengan nama Bapak. Saya ingin bertemu untuk membahas kemungkinan penyelesaian di luar jalur hukum. Saya bisa membantu menutup kasus ini, tapi ada imbalan yang harus dibayar. Apakah Bapak tertarik? Tak sampai setengah jam ia membalas. Berapa? 50 juta, Pak. Cukup murah untuk menyelamatkan diri dari jerat pidana pajak kan? Besok jam 3 di Cafe Senja, kawasan Kemang. Datang sendiri ya, bawa uang tunai. Jangan bilang siapa-siapa. Baik, saya usahakan. Aku tersenyum, umpan termakan. Mas Andi sudah menyiapkan segalanya. Di kafe itu ia menyewa ruang VIP khusus dengan kamera tersembunyi yang dipasang oleh rekannya. 2 orang saksi juga disiapkan berpura-pura menjadi pengunjung biasa. Semuanya siap. Besoknya aku duduk di ruang kontrol kecil di belakang kafe, memantau layar monitor. Mas Andi di sampingku mengoperasikan kamera. Pukul 3 sore Mas Alif datang, ia tampak gugup. Kemeja lusuh, rambutnya cekak-cakan. Di tangannya sebuah tas plastik hitam, uang. Ia duduk di meja yang sudah ditentukan. Seorang wanita, rekan Mas Andi yang menyamar sebagai auditor sudah menunggu. Selamat siang Pak Alif, saya Rina. Selamat siang. Mas Alif duduk, matanya waspada. Bapak bawa uangnya? Ini. Ia meletakkan tas di atas meja. Tapi, saya ingin pastikan dulu, kasus saya benar-benar bisa ditutup. Tentu Pak, tapi saya perlu Bapak menjelaskan detailnya, biar saya tahu seberapa dalam kasus ini. Wanita itu mengeluarkan buku catatan. Jadi, bagaimana modus Bapak menggelapkan uang perusahaan? Mas Alif ragu, tapi mungkin karena putus asa, ia mulai bicara. Saya memanipulasi laporan pengeluaran, membuat proyek fiktif, markup harga, transfer ke rekening pribadi. Totalnya sekitar 800 juta selama 2 tahun terakhir. Untuk apa uang itu, Pak? Untuk keluarga kedua saya, istri dan anak saya yang lain. Mereka butuh biaya hidup, sekolah internasional, rumah kontrakan mewah. Saya tidak bisa memberi dari gaji resmi saja. Jadi istri pertama dan anak sah Bapak tidak tahu. Mas Alif tertawa getir. Tidak, mereka tidak tahu. Saya bohongi semua orang. Istri saya baru tahu belakangan saat anaknya sakit dan tabungan kesehatannya habis. Bagaimana reaksinya, Pak? Marah. Dia sangat marah. Dia jual mobil kesayangan saya, lapor ke kantor, hancurkan karir saya. Sekarang saya diambang kehancuran. Dan keluarga kedua Bapak? Mereka menjauh. Saya tidak bisa menghubungi Riana lagi. Mungkin dia takut terkena imbas. Wanita itu mencatat. Jadi Bapak menyesal. Mas Alif menghela napas panjang. Menyesal? Saya tidak tahu. Saya hanya ingin bertanggung jawab pada semua anak saya. Tapi mungkin cara saya yang salah. Satu pertanyaan terakhir ya Pak. Apa Bapak masih mencintai istri pertama? Keheningan mengisi ruangan. Aku menatap layar, jantung berdebar. Saya tidak tahu, mungkin dulu, tapi sekarang semua sudah hancur. Tidak ada lagi yang bisa diperbaiki. Wanita ini mengangguk, lalu berdiri. Baik Pak, terima kasih atas kejujurannya, saya akan proses. Pak Salif berdiri, menyerahkan uang. Ini uangnya, tolong selesaikan ya. Wanita itu menerima, lalu tersenyum. Tentu Pak.
Mas Alif pergi. Begitu pintu kafe tertutup, aku dan Mas Andi keluar dari ruang kontrol. Wanita itu menyerahkan tas berisi uang dan sebuah USB. Ini rekamannya, Bu, jelas dan berkualitas. Semua pengakuannya terekam. Aku memandangi USB kecil itu. Dalam genggaman ini ada senjata pamungkas untuk menghancurkan Mas Alif sepenuhnya. Terima kasih, Mbak. Kalian hebat. Mas Andi tersenyum. Sekarang, Ibu punya bukti pengakuan di depan saksi. Ini bisa digunakan di pengadilan sebagai alat bukti sah. Pulang ke rumah, aku memasukkan USB itu ke laptop, memutar rekaman. Kulihat Mas Alif mengaku dengan jujur tentang semua pengkhianatannya, tentang modus penggelapan, tentang keluarga kedua, tentang ketidakpedulian pada Raka. Setiap kata dari mulutnya seperti pisau yang menusuk, tapi kali ini bukan melukai, melainkan membebaskan. Ini adalah kebenaran, ini adalah keadilan. Keesokan harinya aku menyerahkan rekaman itu ke Bu Sarah, wajahnya berseri-seri. Ini luar biasa, Bu Nabila. Dengan bukti ini kita tidak hanya bisa memenangkan gugatan cerai dan hak asuh, tapi juga menuntut ganti rugi yang besar. Pengakuannya tentang penggelapan juga bisa memperberat hukuman pidananya. Apa dia bisa dipenjara, Bu? Bisa, dengan jumlah 800 juta, ancaman hukumannya minimal 5 tahun loh. Aku menghela napas lega. Serigala itu akhirnya masuk jebakan, dan jebakan ini akan mengurungnya untuk waktu yang lama. Saat aku pulang, Raka menyambutku dengan pelukan hangat. Mah, hari ini Raka boleh main di luar, Mah. Udah lama Raka nggak main. Aku tersenyum mengelus rambutnya. Boleh sayang, nanti sore Mama antar ke taman ya. Raka seneng, Mah. Mama baik banget. Di taman sore itu, aku duduk di bangku, memandangi Raka yang berlari kecil, tertawa dengan anak-anak lain. Senyumnya kembali, pipinya mulai cabi lagi. Hidup terus berjalan. Ponselku bergetar, pesan dari Mas Alif. Apa yang kau inginkan dariku, Nabila? Kau sudah hancurkan hidupku. Apa masih kurang? Ku balas singkat. Tunggu sidang, kau akan tahu. Ku padamkan ponsel, fokus pada Raka yang melambai dari kejauhan. Hari sidang tiba. Pagi itu aku bangun lebih awal, berdiri di depan jendela kamar, memandangi langit Jakarta yang kelabu. Mendung menggantung, tapi tidak ada setetes hujan pun yang turun. Seperti alam pun menahan napas menunggu apa yang akan terjadi hari ini. Aku membatut diri di cermin. Jilbab warna krem, blazer hitam, rok span senada. Penampilan yang rapi, profesional, tidak berlebihan. Aku ingin hakim melihatku sebagai ibu yang kredibel, bukan perempuan yang hanya ingin balas dendam. Raka masih tidur. Tadi malam, aku sudah meminta ibu tetangga untuk menjaganya. Ia dengan senang hati membantu, tahu situasi yang sedang kuhadapi. Bu Sarah menjemputku pukul 7:30. Di dalam mobil, ia memeriksa berkas sekali lagi. Semua bukti sudah lengkap, Bu Nabila. Rekening koran, bukti transfer, rekaman pengakuan, laporan dari detektif swasta dan saksi-saksi. Kita siap. Apakah dia akan datang, Bu? Mungkin, pengacaranya sudah konfirmasi, mereka akan hadir. Aku menghela napas. Ini pertama kalinya aku bertemu Mas Alif secara resmi setelah ia dipecat dan pergi dari rumah. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tampak ramai seperti biasa. Banyak orang dengan berbagai urusan. Wajah tegang, langkah gontai. Kami masuk ke ruang sidang yang sudah ditentukan. Suasana di dalam hening, dingin oleh AC, tegang oleh antisipasi. Kami duduk di bangku penggugat. Tak lama kemudian pintu lain terbuka. Mas Alif masuk, didampingi pengacaranya. Seorang pria parubaya berjas rapi. Ia tampak kurus, pucat, lingkar hitam di bawah mata. Kemejanya lusuh, dasinya tidak rapi. Jauh berbeda dari Alif yang dulu. Percaya diri, wangi, selalu tampil sempurna. Matanya mencari, lalu menemukanku. Kami bertatapan sesaat. Di matanya kulihat campuran antara benci, sesal, dan putus asa. Aku tidak mengalihkan pandangan, biar dia lihat bahwa aku tidak takut. Hakim masuk, semua berdiri, sidang dimulai. Prosesnya panjang dan melelahkan. Bu Sarah memaparkan gugatan demi gugatan dengan runtut. Pembacaannya tentang penggelapan dana tabungan kesehatan Raka, tentang perselingkuhan yang dilakukan selama 5 tahun, tentang anak dari wanita lain yang dibiayai dengan uang hasil curian, tentang dampak psikologis pada Raka yang hampir kehilangan nyawa. Mas Alif hanya diam, sesekali pengacaranya membantah tapi lemah. Mereka tidak punya bukti kuat untuk melawan semua dokumen yang kupunya. Saat tiba giliran pemutaran bukti rekaman, ruang sidang hening. Suara Mas Alif terdengar jelas dari speaker, mengakui semua perbuatannya. Penggelapan, perselingkuhan, kebohongan. Beberapa orang di ruang sidang berbisik. Wajah Mas Alif merah padam. Ia menunduk, tak sanggup melihat siapapun. Hakim bertanya, "Tergugat, apakah Anda keberatan dengan alat bukti ini?"
Pengacaranya berusaha protes, mengatakan rekaman itu diperoleh secara ilegal, tapi Bu Sarah sigap membantah. Ya mulia, rekaman ini dibuat di tempat umum, di kafe, dan tergugat berbicara dengan sukarela tanpa paksaan. Kami juga menghadirkan 2 orang saksi yang melihat langsung proses percakapan tersebut. Ini sah sebagai alat bukti. Hakim mengangguk. Keberatan ditolak, bukti dapat diterima. Sidang berikutnya, giliran saksi. Mas Andi naik ke kursi saksi, menjelaskan hasil penyelidikannya. Foto-foto Mas Alif bersama Riana dan Keanu ditunjukkan. Bukti rekening bersama, mobil kedua, semua terpampang jelas. Lalu saksi kedua, tetangga kami yang melihat sendiri bagaimana Mas Alif sering pulang larut malam dengan berbagai alasan. Saksi ketiga, mantan rekan kerjanya yang mengaku melihat Mas Alif sering keluar kantor untuk bertemu dengan Riana. Satu persatu bukti dan saksi menguatkan posisiku. Mas Alif semakin terpuruk di kursi pesakitan. Hari terakhir sidang, hakim membacakan putusan. Dalam perkara perceraian antara Nabila Azahra binti Hasanuddin sebagai penggugat melawan Ali Firmansyah bin Supriyadi sebagai tergugat, dengan ini memutuskan, jantungku berdetak kencang. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, menjatuhkan talak 1 Bain Sugra, tergugat terhadap penggugat, menetapkan hak asuh anak bernama Raka Atala Firmansyah berada di bawah pengasuhan penggugat, menghukum tergugat untuk membayar nafkah anak sebesar 10 juta rupiah per bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan, menghukum tergugat untuk mengembalikan dana tabungan kesehatan yang telah digelapkan sebesar 187 juta rupiah secara tunai, dan menyita aset berupa rekening bersama tergugat dengan pihak ketiga, serta mobil kedua untuk dilelang guna pembayaran kewajiban tergugat. Aku menutup mata, menarik napas panjang, lega, sangat lega. Tapi hakim belum selesai. Untuk kasus pidana penggelapan dana perusahaan yang juga menjadi temuan dalam persidangan ini, majelis hakim merekomendasikan agar kasus ini dilanjutkan ke proses pidana terpisah. Tergugat terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan pidana penggelapan. Berkas akan kami kirimkan ke kejaksaan untuk diproses lebih lanjut. Mas Alif tersentak, wajahnya pucat pasi. Ia menatapku dengan mata penuh kepanikan. Nabila, tolong, jangan. Aku tidak menjawab. Aku hanya berdiri, merapikan jilbab, dan berjalan keluar ruang sidang. Di belakangku kedengar suara memanggil-manggil, tapi aku tidak menoleh. Bu Sarah menyusulku di koridor. Selamat Bu Nabila, ini kemenangan besar. Terima kasih Bu, terima kasih untuk semuanya. Ada satu lagi Bu, pengadilan juga mengabulkan permohonan Ibu untuk perlindungan anak. Tergugat tidak boleh mendekati Raka tanpa pendampingan dari pihak yang ditunjuk pengadilan, mengingat track recordnya. Aku mengangguk. Itu yang terbaik untuk Raka. Saat keluar gedung pengadilan, langit yang tadinya kelabu mulai cerah. Sinar matahari menembus awan, hangat di kulit. Aku berdiri di tangga gedung, menghirup udara segar. Ponselku berdering, ibu tetangga. Bu Nabila, Raka nangis minta mama, katanya mimpi buruk. Aku tersenyum. Saya segera pulang, Bu. Di perjalanan pulang, pikiranku melayang pada semua yang sudah kulalui. Bulan-bulan penuh air mata, perjuangan, pengkhianatan, dan akhirnya kemenangan. Aku bukan lagi Nabila yang lemah. Aku adalah Nabila yang baru, lebih kuat, lebih tegar, lebih bijak. Sampai di rumah, Raka langsung berlari memelukku erat. Ma, Raka takut. Mimpi Mama pergi jauh. Aku berlutut memeluknya. Mama di sini sayang. Mama gak akan pergi kemana-mana. Mama janji. Beneran, Ma. Beneran. Sekarang dan selamanya. Raka tersenyum, pelukannya menguat, dan di pelukan itu aku merasakan semua perjuangan ini layak. Malam harinya, setelah Raka tidur, aku duduk di balkon apartemen kecil kami yang baru. Aku memutuskan pindah dari rumah lama, terlalu banyak kenangan pahit di sana. Apartemen ini sederhana, tapi cukup. Yang penting Raka bahagia. Ponselku bergetar, pesan dari nomor tak dikenal. Nabila, ini Riana. Saya minta maaf. Saya tidak tahu bahwa uang itu dari tabungan kesehatan anak ibu. Alif bilang, itu uang halal, hasil kerjanya. Saya baru tahu semuanya dari berita. Saya sudah putus hubungan dengannya. Dan Keanu akan pindah sekolah bulan depan. Sekali lagi, maaf. Aku membaca pesan itu berulang kali, entah harus percaya atau tidak. Tapi sudahlah, itu bukan urusanku lagi. Ku balas singkat. Semoga Anda dan anak Anda baik-baik saja. Saya ikhlas. Ku hapus pesannya lalu ku matikan ponsel. Malam ini aku ingin menikmati ketenangan. Di langit, bintang-bintang mulai bermunculan. Jakarta tak pernah benar-benar gelap. Tapi setidaknya di sini, di ketinggian lantai 15, aku bisa melihat langit yang lebih luas. Hari ini semua terbayar sudah.
1 tahun kemudian, aku berdiri di depan cermin mematut gaun panjang berwarna biru laut yang sederhana tapi elegan. Hari ini adalah hari istimewa. Raka akan tampil dalam pentas seni sekolahnya, menyanyi solo untuk pertama kalinya sejak operasi. Aku tersenyum memandangi bayanganku. Wajah ini lebih tua setahun, tapi mataku lebih bersinar. Ada kedamaian di sana yang tidak ada setahun lalu. "Mah, udah siap belum? Raka udah siap nih." Raka berlari masuk ke kamarku dengan setelan kemeja putih dan celana hitam. Rambutnya disisir rapi ke samping. Ia sudah setinggi bahuku sekarang. Sehat, lincah, cerewet seperti dulu. Kata dokter, pemulihannya sempurna. Tumor itu tidak akan kembali. Wah, ganteng sekali anak mama. Aku memeluknya, mencium kedua pipinya. Siap tampil, nak? Siap, mah. Raka udah latihan setiap hari. Kami berlari bersama, naik taksi online. Mobil hitam itu sudah lama tidak ada, dan aku baik-baik saja tanpanya. Hidup sederhana tapi cukup, uang hasil penjualan mobil, dan sisa gugatan perdata aku kelola dengan baik. Sebagian kutabung untuk pendidikan Raka, sebagian untuk usaha kecil-kecilan, kafe desain yang kubuka bersama teman. Pentas seni berlangsung meriah. Raka tampil giliran ketiga. Saat namanya disebut, jantungku berdebar kencang. Ia naik panggung dengan percaya diri, memegang mikrofon dengan kedua tangan mungilnya. Lagu yang ia pilih adalah Bunda milik Melly Goeslaw. Aku tak menyangka. Suaranya kecil, sedikit gemetar di awal, tapi lama-lama menguat. Aku menangis di kursi penonton. Bukan sedih, tapi haru. Anak ini yang setahun lalu terbaring lemah dengan infus di tangan, kini berdiri tegar di atas panggung bernyanyi untukku. Saat lagu selesai, tepuk tangan bergemuruh. Raka melambaikan tangan, mencari mataku. Aku melambai balik, air mata tak terbendung. Setelah acara, Raka berlari menghampiriku. "Mama, gimana? Raka bagus nggak?" "Bagus banget, nak. Mama bangga sama Raka." Seorang ibu-ibu mendekat tersenyum. "Ibu orang tuanya Raka ya? Anak ibu berbakat sekali. Saya tertarik untuk memasukkan dia ke kursus vokal. Ini kartu nama saya." Aku menerima kartu itu, mengucap terima kasih. Mungkin ini awal baru untuk Raka. Masa depan yang cerah setelah masa lalu yang kelam. Pulang ke apartemen, Raka kelelahan dan tertidur di kursi belakang taksi. Aku memandanginya, bersyukur. Ponselku bergetar, pesan dari Bu Sarah. "Bu Nabila, kabar baik. Ali Firmansyah divonis 4 tahun penjara oleh PN Jaksel. Kasus penggelapannya terbukti. Riana Wijaya juga ikut terseret sebagai penerima manfaat dan sedang dalam proses penyidikan. Selamat ya Bu, keadilan telah ditegakkan." Aku membaca pesan itu berulang kali. 4 tahun, ia akan mendekam di penjara selama 4 tahun. Riana juga harus berurusan dengan hukum. Aku tidak merasa senang, tidak juga puas. Aku hanya merasa selesai. Sebuah bab dalam hidupku benar-benar tertutup. Kubalas singkat. "Terima kasih Bu atas semua bantuannya." Sampai di apartemen, aku menggendong Raka ke kamarnya. Ia hanya menggeliat sedikit lalu tertidur lagi. Aku mencium keningnya, memeluk boneka kesayangannya. Di ruang tamu aku duduk dengan segelas teh hangat. Di dinding terpajang foto-foto Raka dari bayi hingga sekarang. Juga foto kami berdua di pantai liburan singkat beberapa bulan lalu. Foto bahagia tanpa dia. Kadang aku berpikir, akankah Raka bertanya tentang ayahnya suatu hari nanti? Mungkin iya, dan aku akan menjawabnya dengan jujur, dengan cara yang bisa ia pahami di usianya. Tapi untuk sekarang, biarlah ia tumbuh dalam kedamaian, tanpa luka sama sepertiku. Ponselku berdering, nomor asing. "Halo? Bu Nabila, saya Riana." Aku tertegun. Suara itu, meski hanya sekali ku dengar dulu di rekaman, langsung ku kenal. "Ada perlu apa?" Saya hanya ingin meminta maaf secara langsung, Bu. Saya tahu mungkin Ibu tidak percaya, tapi saya benar-benar tidak tahu bahwa uang itu dari tabungan kesehatan anak Ibu. Saya dikirim ke sini karena mau mengakui kesalahan dan siap menjalani proses hukum. Saya juga sudah mengembalikan uang yang tersisa ke pengadilan. Aku diam mencerna kata-katanya. Saya tidak mengharapkan maaf saya Ibu terima. Saya hanya ingin Ibu tahu bahwa saya menyesal. Dan Keanu, anak saya, dia tidak tahu apa-apa. Dia hanya korban. Saya mohon jangan benci dia. Aku menghela napas. Saya tidak benci anak Anda. Dia tidak bersalah. Tapi Anda dan Alif, kalian harus bertanggung jawab atas perbuatan kalian. Saya tahu, Bu. Saya siap. Baiklah, saya doakan yang terbaik untuk Anda dan anak Anda. Terima kasih, Bu. Sungguh terima kasih. Kututup telepon. Aneh. Tapi setelah percakapan itu ada rasa lega yang aneh. Mungkin karena akhirnya semua kebenaran terungkap. Tidak ada lagi dusta.
Malam itu aku menulis jurnal di buku kecilku seperti biasa. Hari ini Raka tampil luar biasa, ia membuatku bangga. Dan hari ini, bab terakhir dari masa lalu resmi tertutup. Alif di penjara, Riana menyesal. Aku tidak membenci mereka, aku hanya memilih untuk move on. Hidup baru telah dimulai. Hidup yang tanpa ampun pada masa lalu, tapi penuh ampun pada diri sendiri. Aku dan Raka akan baik-baik saja, karena kami punya satu sama lain, dan itu lebih dari cukup. Aku menutup jurnal, mematikan lampu. Di kamar sebelah, Raka tidur pulas. Mungkin bermimpi indah tentang panggung dan tepuk tangan. Besok adalah hari baru tanpa dendam, hari baru tanpa ampun pada masa lalu. Tapi dengan senyum untuk masa depan. Karena aku, Nabila, telah bangkit. Dan tidak ada yang bisa menjatuhkanku lagi. Tamat.
Bagaimana menurut Bunda? Bagaimana menurut Bunda tentang aksi tegas Kiara yang membuktikan kepemilikannya dan membuat mertua serta suaminya jatuh miskin tadi? Apakah balasan itu sudah setimpal dengan penghinaan yang mereka lakukan? Tulis pendapat Bunda di kolom komentar ya. Terima kasih Bunda sudah menemani Ratna sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe video ini ya. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Tetap sehat dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.